Baru juga proses kebangkitan dimulai, dia sudah dicap sebagai produk gagal. Jiang Yan sebenarnya kembali ke masa lalu, tepat 2,5 tahun sebelum kota Nanling hancur. Sialnya, alih-alih jadi jenius terpilih, dia malah mendapat 2 kelas peringkat F yang tidak berguna. Satu arena pun langsung menertawakannya. Tapi mereka tidak tahu kalau di kehidupan sebelumnya, Jiang Yan punya kemampuan dewa yang bernama modifikasi. Hanya dengan satu kata, dia bisa mengubah sampah jadi harta karun, keahlian lemah jadi mukjizat, dan senjata rusak jadi pusaka dewa. Dulu kekuatan ini menghancurkan hidupnya, tapi kali ini dia memilih menyembunyikannya rapat-rapat. Saat semua orang menghina murid terlemah kelas F ini, dia justru akan diam-diam tumbuh menjadi monster yang mustahil dikalahkan para jenius. Semuanya bermula di kota Nanlin, saat sebuah celah iblis raksasa menandai hari kebangkitan para murid sekolah. Di dalam bus, protagonis kita tampak santai di tengah kehebohan gadis-gadis di sekitarnya. Tapi mendadak, dia tersentak kaget, ekspresi wajahnya sok berat, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Di tengah keramaian angkutan umum itu, dia akhirnya sadar kalau dirinya benar-benar telah melompati waktu kembali ke masa lalu. Jiang Yan ingat betul bahwa hari ini adalah hari kelulusannya, saat seluruh kelas pergi untuk membangkitkan kelas mereka. Sadarlah dia bahwa sekarang adalah waktu tepat 2,5 tahun sebelum kehancuran total kota Nanling terjadi. 12 tahun yang lalu, sarang iblis mendadak muncul entah dari mana di dunia manusia, membawa kekacauan besar dan kehancuran di mana-mana. Saat manusia mencoba melawan, mereka baru sadar kalau senjata api dan nuklir sama sekali tidak mempan. Namun, ketika mereka memberanikan diri mendekati sarang itu, orang-orang justru mulai membangkitkan berbagai kelas dan kemampuan bertarung khusus. Setelah 5 tahun pertempuran sengit yang berdarah-darah, para pemilik kekuatan akhirnya berhasil menguasai gerbang masuk itu. Dampaknya, struktur sosial masyarakat manusia langsung berubah total demi beradaptasi dengan kenyataan baru yang kejam ini. Kini, setiap pelajar berusia 18 tahun wajib pergi ke sarang iblis untuk membangkitkan kelas mereka. Kelas-kelas tersebut dibagi menjadi tipe tempur, pendukun, dan kreasi. Tapi sayangnya tipe kreasi dianggap sebagai sampah yang paling buruk. Sang protagonis ingat betul kalau di kehidupan lamanya, dia membangkitkan kelas kreasi berperingkat F. Bedanya, kemampuan bawaan aslinya adalah anugerah dewa bernama modifikasi. Kekuatan luar biasa yang sanggup menyulap rongsokan menjadi barang berharga super langka. Dulu, saat memamerkan bakat ini, dia langsung diseret menghadap para penguasa tertinggi, dipaksa memodifikasi nama keahlian dan peralatan perang mereka menjadi pusaka tingkat dewa. Sayangnya, kekuatan mengerikan itu malah membuat mereka ketakutan setengah mati, hingga akhirnya mengurungnya bagai budak. Pada malam jahanam itulah, sesosok monster naga sihir level 96 mendadak muncul meneror kota Nanling. Di embang kematiannya yang sudah sangat dekat, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk memodifikasi kata kebangkitan, dan akhirnya berhasil terlahir kembali ke masa kini. Bus mereka mulai mendekati stasiun, dan terdengar suara instruksi agar semua murid segera bersiap-siap. Mendapat kesempatan kedua yang sangat berharga ini, sang pemuda bertekad hanya akan mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, disinilah kisahnya mulai seru. Dia bersumpah tidak akan pernah membocorkan rahasia keahlian dewanya ini kepada siapapun. Kendaraan tersebut kini mulai melintasi zona terinfeksi, sebuah wilayah yang seluruhnya telah diselimuti oleh energi sihir pekat. Menyembunyikan kekuatan rahasia ini juga merupakan cara terbaik baginya untuk melindungi keluarga, sahabat, dan seluruh isi kotanya. Demi ambisinya, dia akan diam-diam mengasah keahliannya agar tumbuh semakin kuat dan menyelamatkan semua orang. Rombongan akhirnya tiba di lokasi tujuan, yaitu markas besar asosiasi pemburu yang megah di kota Nanrong. Para murid mulai turun berhamburan dari bus, dan beberapa di antaranya tampak sangat ketakutan akan mendapatkan kelas kreasi yang tidak berguna. Seorang pemuda bernama Yenting langsung menjadi pusat perhatian, karena semua orang yakin dia akan mendapat kelas tempur yang keren. Namun Yang Hongwei, teman sekelas Jiang Yan, menyahut ketus bahwa seorang jenius pun bisa saja mendapatkan kelas yang sangat ampas. Setelah itu, sang guru mendekati protagonis kita dan memintanya untuk maju paling depan guna memberikan contoh yang baik. Saat kelompok mereka menaiki anak tangga, petugas menjelaskan bahwa dia hanya perlu menempelkan kedua tangannya pada bola kristal ajaib tersebut. Sesaat kemudian, seorang petugas mengumumkan agar Jiang Yan dari sekolah nomor 1 Nanrong segera maju untuk memulai proses kebangkitan.
Tanpa ragu, sang protagonis berjalan dengan sangat tenang menuju ke bagian tengah arena kebangkitan agung. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan merasa dirinya jauh lebih unggul karena telah mengetahui masa depan sejak awal. Dua siswi di dekatnya berbisik, kalau Jiang Yan punya bakat sihir bawaan yang hebat dan pasti akan sangat kuat jika mendapat kelas tempur. Namun sang guru tampak cemas dan sangat berharap murid kesayangannya ini tidak membangkitkan kelas kreasi yang tidak berguna. Sementara itu, Yang Hongwei dan temannya mengejek, menyebut bocah miskin dari daerah kumuh pasti hanya akan mendapat kelas sampah. Kini giliran dia. Pemuda itu berdiri tegak di depan bola kristal raksasa yang memancarkan kilatan energi ungu dahsyat. Tanpa pikir panjang, dia langsung menempelkan telapak tangannya ke bola kristal yang seketika bersinar dengan sangat terang. Pada saat yang sama, sebuah pilar energi emas raksasa melesat tinggi ke langit, menyelimuti tubuh bocah itu sepenuhnya. Di udara, kata Tinker mendadak muncul pada layar holografik, mengungkap kelas pertamanya. Profilnya kini menampilkan nama serta info bahwa kelas yang berhasil dia bangkitkan adalah Tinker, sejenis step kreasi tingkat F. Penonton pun langsung gagir, bahkan sang guru seolah tidak percaya murid terbaiknya justru mendapatkan kelas tingkat F. Dua pembuli di sana langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengejeknya karena mendapatkan kelas kreasi yang sangat lemah itu. Yang Hongwei kegirangan setengah mati karena setelah 3 tahun lamanya, dia akhirnya bisa melampaui rival terberatnya ini. Petugas mencoba mencairkan suasana dengan berkata kelas Tinker tidak seburuk itu karena dia masih bisa mencari uang lewat jasa reparasi. Tapi tunggu dulu lihat apa yang terjadi berikutnya. Energi biru misterius tiba-tiba muncul menyelimuti tubuhnya saat dia menggenggam bola cahaya itu. Petugas sontak terkejut dan berteriak histeris karena kristal kembali bereaksi, menandakan adanya kelas ganda. Sang guru ikut terperangar karena pemilik kelas ganda sangatlah langka dan siapapun yang memilikinya otomatis dianggap sebagai sosok jenius. Bersamaan dengan itu, pusaran energi baru yang jauh lebih dahsyat mulai menyelimuti tubuh sang pemuda. Sungguh mengejutkan, kata Farmer mendadak muncul di udara yang menunjukkan kelas keduanya. Profilnya langsung diperbarui, menampilkan kelas Tinker dan Farmer yang sama-sama berada di tingkat F. Semua orang melongo heran. Bagaimana bisa bakat kelas ganda yang langkam malah mendapat 2 kelas sampah level terbawah? Para pembuli tidak bisa berhenti tertawa dan menyindirnya sebagai si jenius dengan 2 kelas F sekaligus. Sang guru pun meratapi nasib buruk muridnya ini, mengira seorang calon ahli waris yang hebat kini telah berubah menjadi kekecewaan terbesar. Sementara itu, Jiang Yan melenggang pergi. Dia sama sekali tidak peduli pada cibiran mereka. Dia sempat bertanya-tanya, apakah dirinya memang selemar dan sesial itu. Tapi senyum tipis di wajahnya membuktikan sebaliknya. Sang protagonis sadar kelas miliknya adalah yang terburuk. Namun dia berhasil membangkitkan keahlian unik yang mampu menantang takdir langit. Kemampuan bawaannya adalah modifikasi yang bisa mengubah satu kata dari nama barang atau keahlian miliknya. Dia langsung mempraktikkan bagaimana kemampuan petani bernama percepat pertumbuhan bisa diubah total berkat modifikasi itu. Teknik baru bernama kebangkitan mampu memulihkan target seketika dan menyembuhkan segala luka mereka. Pemuda itu tersenyum penuh percaya diri karena tahu jika dia memanfaatkan kekuatan ini dengan cerdas, itu akan menjadi senjata pamungkasnya. Sambil menatap daftar peringkat siswa baru, dia bersumpah akan segera merebut posisi nomor 1 di kedua daftar tersebut. Awas saja, tatapan matanya penuh tekad. Dia berjanji akan membuat semua orang merasakan kengerian didominasi oleh kelas peringkat F. Bagaimanapun juga, hadiah melimpah yang akan dia dapatkan sebagai peringkat pertama pasti sangat membantunya untuk menjadi yang terkuat. Kisah lalu berlanjut ke area pelatihan pemula. Tempat khusus bagi mereka yang baru saja bangkit untuk menaikkan level secara aman sekaligus mengumpulkan poin pengalaman sebanyak-banyaknya. Memecahkan rekor di sini akan memberikan poin bonus untuk turnamen tingkat provinsi dan memperbesar peluangnya masuk ke universitas ternama. Oleh karena itu, rencananya bukan cuma menyelesaikan latihan ini saja, melainkan juga memecahkan rekor demi mengamankan posisinya di pintu masuk. Seorang petugas membaca profil Jiang Yan dan mengomentari 2 kelas kreasi tingkat F miliknya. Saran mereka, bergabunglah, membentuk tim dengan teman sekelas akan jauh lebih aman demi memperbesar peluang keberhasilan. Namun, sang protagonis dengan sangat percaya diri menjawab bahwa dia sangat yakin dan meminta agar segera diberikan perlengkapan pemula.
Para petugas pun mulai saling berbisik, mengira bocah itu stres dan sulit menerima kenyataan pahit ini. Akhirnya, salah satu petugas menyerahkan peralatan pemula yang hanya terdiri dari sebilah pedang besi biasa dan sepasang sepatu biutek kulit kumal. Pemuda itu ingat betul kalau dulu dia hanya diberi sebilah pedang saja, jadi sepatu biutek ini adalah bonus tambahan dari kebaikan mereka. Pedang besi itu memberikan tambahan 5 poin serangan, sedangkan sepatu bot kulit meningkatkan kecepatannya sebanyak 3 poin. Meski itu bentuk niat baik petugas, sang pemuda merasa dirinya tetap diremehkan hanya karena memiliki kelas ampas. Sebelum dia melangkah masuk, petugas itu sempat memperingatkan, jika dia tidak sanggup menghadapi monster kelinci, dia bisa segera meminta bantuan kepada para ksatria pelindung. Dia cuma berterima kasih atas peringatan itu, lalu berbalik, masuk ke dalam dungeon dengan pedang di punggungnya. Begitu gerbang tertutup, dia berpikir kalau sebentar lagi semua orang bakal melongo melihat aksinya. Begitu masuk, si karakter utama langsung mengaktifkan kemampuan bawaannya, modifikasi, untuk meningkatkan perlengkapannya. Pedang besinya berubah menjadi baja, dan sepatu kulitnya berevolusi menjadi sepatu angin dengan status yang jauh lebih oke. Memegang pedang barunya, dia berpikir bisa saja mengubahnya menjadi pedang suci atau sihir. Tapi, karena ada pengawasan internal, dia memutuskan untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian dulu untuk saat ini. Lagi pula, dia sudah merasakan akibat buruk karena membocorkan bakatnya di kehidupan masa lalu dan tidak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Biarpun barang level 1 dimodifikasi, tidak akan menjadi sangat kuat. Tapi ini sudah cukup. Tempat latihan ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu area dasar, area tingkat lanjut, dan area bos terakhir. Demi memecahkan rekor dan mendapat poin ekstra, dia harus mencapai area bos kuat yang sangat ditakuti. Untuk melakukannya, dia wajib mengalahkan seekor kelinci domba yang merupakan bos level dan jauh lebih kuat dari monster biasa. Di depannya muncul beberapa kelinci level 1 dengan zirah kristal yang sangat keras di kepala mereka. Targetnya adalah mencapai level 5, jadi dia harus menghabisi setidaknya 100 makhluk sihir ini. Waduh, lihat nih, salah satu kelinci tiba-tiba memekik keras dan kawanan lainnya langsung bersiap menyerang. Detik berikutnya, gerombolan kelinci raksasa langsung menyerbunya tanpa ampun demi menjatuhkan pemuda ini. Karakter utama kita tahu kalau dia baru bisa masuk ke panggung besar berikutnya setelah mencapai level 5, markas serigala siklon memang neraka bagi pemula. Tapi tempat itu sempurna untuk menaikkan levelnya dengan cepat. Tanpa buang waktu, pemuda itu langsung maju menerjang dengan pedangnya, menebas setiap kelinci yang terlihat. Dia yakin bisa langsung melesat ke level 10 setelah membersihkan dungeon ini. Lagi pula, begitu menyentuh level 10, dia bakal membuka kemampuan tingkat dewa legendaris itu. Berbekal kekuatan baru ini, dia bakal bisa menciptakan binatang sihir dan tumbuh jauh lebih kuat. Sambil terus bertarung, dia mendadak teringat pada Yang Hongwei, rivalnya di masa lalu, yang pasti juga sudah melakukan kebangkitan kelas. Kembali ke arena utama, petugas memanggil nama Yang Hongwei untuk proses kebangkitan kelasnya. Si perundung ini tampak tegang, tapi dia cuma menginginkan kelas yang lebih hebat dari rivalnya, agar bisa pamer. Saat dia meletakkan tangannya di atas bola kristal, ledakan energi yang jauh lebih dahsyat dari milik Qiang Yan pun terjadi di udara. Kata berserker muncul dalam kobaran api, mengungkap kelas tempur barunya yang perkasa. Profilnya menunjukkan bahwa itu adalah kelas tempur peringkat A, yang langsung membuat si perundung kegirangan setengah mati. Murid-murid lain pun shock berat, karena dia selalu jadi juara 2 selama 3 tahun, tapi sekarang sukses membalikkan keadaan. Sambil tersenyum sombong, dia memperingatkan bahwa mulai sekarang tidak ada lagi yang boleh memanggilnya juara 2, karena di kelas 1 tahun terakhir ini, hanya ada satu posisi nomor 1 V, tempat itu mutlak miliknya. Namanya adalah Yang Hongwei V. Dia menyatakan dirinya sebagai satu-satunya penguasa kelas di hadapan semua orang. Teman-teman penjilatnya pun langsung berkerumun memberi selamat dan mengejek kalau Jiang Yan tidak punya peluang bersaing dengannya. Si jenius baru ini kemudian bertanya di mana si pecundang peringkat F itu berada karena harusnya dia menyaksikan momen kejayaan ini. Salah satu pengikutnya menjawab kalau dia melihat pemuda itu pergi ke pangkalan pelatihan pemula sendirian. Jadi, si perundung memutuskan pergi ke sana bersama gengnya dengan kedok ingin membantu melewati dungeon. Padahal semua orang tahu dia cuma mau melihat Jiang Yan mempermalukan diri sendiri dan memanfaatkan keadaan itu. Sang guru teringat betapa kerasnya pemuda itu berjuang,
belajar sampai larut malam sendirian di kelas. Sementara itu di dalam Dungen, Jiang Yan mulai memasuki area hutan tebal dan heran kemana perginya para monster. Sang guru juga terbayang saat pemuda itu berada di ruang latihan sihir dan ketika melewati tantangan ekstrem di tingkat tertinggi. Kembali ke arena, seorang pemuda misterius bergumam kalau kelas peringkat F sekalipun tidak akan bisa membatasi rival lamanya itu. Dia adalah Wang Haofen, juara 2 sekolah dalam bidang seni Vesastra yang hanya kalah dari sang karakter utama kita. Dia berujar bahwa tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang seberapa keras perjuangan mati-matian pemuda itu untuk menjadi yang terbaik. Mengingat hal itu, dia teringat kembali pada final ujian murid baru saat mereka berdua bertarung sengit di gimnasium. Hari itu, sang karakter utama benar-benar menaklukkannya dengan tekad yang luar biasa. V mengalahkannya secara adil. Sadar kalau Yang Hongwei berniat membuat kekacauan, dia memutuskan pergi menyusul untuk melindungi rival sejatinya itu. Baginya, rival yang dia akui hanya boleh dikalahkan oleh dirinya sendiri, dan siapapun yang berani menyentuh pemuda itu harus berhandangan dengannya. Sementara di dalam Dungen, Jiang Yan tampak kelelahan setelah memancing dan menghabisi 100 monster sekaligus. Dia terduduk lemas di atas gundukan bangkai kelinci, dan sekarang hanya tersisa sang raja untuk bisa naik ke level 5. Tiba-tiba saja, Raja Kelinci Domba Raksasa level 5 muncul dengan zirah kristal elemennya yang berkilau. Namun pemuda ini menderita luka dalam dan masih tertahan di level 4 dengan 94% pengalaman. Kelinci raksasa itu bersiap menerjang sekuat tenaga demi menghancurkan sang petualang untuk selamanya. Lewat satu lompatan dahsyat, makhluk itu menerjang ke arah si karakter utama dengan kepala kristalnya yang membara. Pemuda itu sadar jika dia nekat bertarung langsung secara adu fisik, dia pasti akan kalah dalam duel tidak seimbang ini. Tapi dia sudah punya rencana dan memperhatikan Raja Kelinci mengaktifkan kemampuan bawaannya, yaitu serudukan api. Persis dugaannya, pemuda itu langsung menggunakan kemampuan modifikasinya untuk membalikkan keadaan demi keuntungannya sendiri. Nah, lihat nih, dia mengubah serudukan api menjadi ledakan kepala api, sebuah teknik bunuh diri. Akibat perubahan gila itu, kepala Raja Kelinci mulai bersinar sangat terang dan siap meledak kapan saja. Tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan segala hal di sekitarnya dalam kilatan cahaya menyilaukan. Sang karakter utama pun naik ke level 5 lalu tersenyum tipis sembari bergumam kalau jurus bom bunuh diri ini lumayan berguna juga. Di luar Dungen, layar raksasa mengumumkan kalau Jiang Yan sukses memecahkan rekor dengan waktu 26 menit 9 detik. Teman-teman yang langsung melungu syok karena rekor sebelumnya terpaut 1 jam 17 menit lebih lama. Si perundung tidak mempercayainya, dan sembari menghina kelas ganda peringkat F milik musuhnya, dia berteriak kalau pemuda itu curang. Menurutnya, menyelesaikan Dungen dengan kecurangan bakal menghancurkan reputasi rival lamanya itu untuk selamanya. Karena itu, Yang Hongwei memutuskan untuk membongkar penipuan besar ini dan menelanjangi kedok si karakter utama secara langsung. Sementara di dalam Dungen, pemuda itu menggunakan keterampilan pemulihannya untuk menyembuhkan semua luka. Dia tahu betul kalau bos di phase berikutnya adalah seekor serigala raksasa yang jauh lebih tangguh dibanding kelinci yang baru saja dia hadapi. Raja Serigala Siklon sempat menyulitkannya di kehidupan lalu, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk membalas dendam. Memanggul pedang di bahunya, dia bertekad akan menagih utang lama pada monster serigala itu tanpa ampun. Dia pun tiba di pangkalan Serigala Siklon, tempat yang dikenal luas sebagai zona mimpi buruk bagi para pemula. Di sana, serigala biasa berkisar dari level 6 hingga 9, sedangkan rajanya berada di level 10. Jika pemula biasa nekat memilih pangkalan ini, mereka pasti akan babak belur karena kekuatan Serigala Siklon terbilang cukup tinggi. Namun di sisi lain, hadiah yang ditawarkan tempat ini juga luar biasa menggiurkan bagi siapapun. Siapapun yang bertahan di pangkalan ini bisa mendulang banyak poin, bahkan bisa langsung lompat ke level 10 jika berhasil mengalahkan sang raja. Padahal secara normal, murid baru butuh waktu 10 hari penuh untuk mencapai level tersebut. Ditambah lagi, menyapu bersih pangkalan sekaligus akan membawamu ke level 10 dan membangkitkan kemampuan bawaan kedua milikmu. Selain itu, kamu juga mendapat izin untuk berburu sendirian di alam liar yang krusial demi melipat gandakan kekuatan. Makanya petugas sampai heran dan memastikan kembali keputusannya, sebab biasanya hanya kelompok berisi 6 orang level 8 atau 9 yang berani ke sini.
Dia ingat ada seorang jenius berkelas peringkat yang pernah mencobanya, lalu berakhir terluka parah hingga melewatkan ujian akademi. Jadi dia mempertanyakan, apakah pecundang kelas ganda peringkat F seperti Jiang Yan cuma ingin mencari mati saja di sana. Jiang Yan menghargai kekhawatiran itu, namun menegaskan bahwa dia sudah membulatkan tekad dan tidak akan mengubah keputusannya terkait dunia ini. Si petugas pun dongkol lalu menyahut kalau dia sama sekali tidak peduli. Jadi silakan tanggung sendiri akibatnya, karena dia tidak akan menghalangi, dia pun diremehkan. Sang pemuda tidak akan sudi berhenti melangkah hanya karena gonggongan anjing liar di pinggir jalan. Begitu dia melangkah masuk ke arena, kawanan serigala Cyclops langsung muncul sembari melolong keras bersiap melancarkan serangan besar. Tanpa rasa takut sedikit pun, sang karakter utama berlari menerjang gerombolan monster itu untuk memulai pertempuran agung. Sambil menggenggam pedangnya yang mulai berpendar, dia membatin, kalau sudah sangat lama sejak terakhir kali dia menguji kekuatan dari teman-teman lamanya ini. Dari atas, si petugas mengamati dan menyebut bocah itu monster berbakat yang langka di dunia. Tapi dia pikir pemuda itu terlalu percaya diri dan ceroboh karena langsung menyeruduk kawanan serigala begitu saja. Dengan gerakan super cepat, si pemuda mulai menghajar serigala-serigala itu dan mendapat 10 poin pengalaman setiap kali menjatuhkannya. Si petugas syok melihat betapa gampangnya dia bertarung, bahkan tanpa menggunakan keahlian kelasnya sama sekali. Sambil keringat dingin bercucuran, dia heran bagaimana bocah dengan 2 kelas peringkat F bisa sejenius ini. Tidak lama kemudian, medan tempur dipenuhi bangkai monster dan Jiang Yan santai bersandar di atas tumpukannya. Melihat pemandangan itu, si petugas melongo tak percaya dan sadar kalau bocah ini adalah monster genius sejati. Karena malu setengah mati, dia merasa harus segera pergi sebelum si pemuda memergokin, lalu mempermalukannya nanti. Berhubung pertarungannya sangat sengit, si karakter utama kita yang sudah level 9, langsung mengaktifkan kemampuan kebangkitannya. Tekniknya memulihkan dan menyembuhkan semua luka seketika, tapi butuh 100 poin sihir. Dia pun sadar kalau serigala ini jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih pintar dibanding monster kelinci kemarin. Walau sudah bangkit, rasa nyeri bekas hantaman masih terasa di tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Demi mengubah takdir hidupnya di dunia ini, rasa sakit sekecil itu sama sekali bukan masalah besar baginya. Dari kejauhan, Raja Serigala Raksasa akhirnya muncul, dan sekarang saatnya pertarungan antar para raja dimulai. Makhluk besar itu memamerkan taring tajamnya dengan mata menyala, siap menghadapi duel pamungkas di dalam dunia. Raja Serigala Badai level 10 memakai kekuatan angin untuk melesat cepat dan menerjang dengan daya hancur luar biasa. Monster ini punya 2 kemampuan bertarung mematikan, yaitu kecepatan angin dan cakar pisau angin. Kedua teknik itu memang lumayan kuat, tapi menurutnya tidak ada ruang kosong untuk dimodifikasi. Kalau dipaksa, malah bisa memicu galat sistem. Jadi dia mulai memutar otak mencari solusi terbaik di situasi begini. Saat monster itu menerjang dengan kekuatan penuh, si pemuda memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan ini lewat cara yang paling jantan. Dia langsung merobek bajunya, memamerkan otot-otot kekar yang siap bertabrakan langsung dengan sang bos. Selain punya kemampuan tingkat dewa, jagoan kita ini memang nomor 1 dalam hal otak maupun otot. Dengan modal itu, dia langsung menerjang bertarung jarak dekat melawan sang Raja Serigala. Sementara itu, mari kita lihat keluar arena, di mana Yang Hongwei dan kawan-kawannya kelelahan setelah melawan kelinci. Tiba-tiba seorang petugas datang dan memarahi mereka karena nekat masuk ke area tingkat tinggi tanpa izin resmi. Si perundung kesal setengah mati sambil kebingungan memikirkan bagaimana Jiang Yan bisa menyelesaikan dunia secepat itu. Yakin kalau rivalnya itu curang, dia langsung menyuruh teman-temannya mengejar si protagonis. Namun di layar besar, sebuah notifikasi baru mendadak muncul mengumumkan kalau Jiang Yan sukses menaklukkan Raja Serigala dan memecahkan rekor lagi. Yang terperangah, karena rekor sebelumnya adalah 1 jam 29 menit, dan sekarang dipangkas habis setengahnya. Dia langsung berlutut lemas sambil menatap layar lebar, benar-benar tidak percaya dengan kenyataan ini. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah tidak akan memberi ampun, karena rivalnya sudah berani curang secara terang-terangan. Dia pun mengajak gengnya pergi ke pangkalan Serigala Badai untuk menghancurkan reputasi bocah itu. Kembali ke arena, Raja Serigala terkapar tak berdaya setelah ditebas oleh pedang si protagonis. Jiang Yan akhirnya berhasil menembus level 10
dan sekarang dia bisa membangkitkan kemampuan bawaan kedua yang dinanti-nantikan. Dia mendapatkan 2 keahlian baru, yaitu ketahanan fisik dan teknik pencangkokan tanaman. Profil statistiknya langsung diperbarui dengan kemampuan anyar ini, dan dia akhirnya mendapatkan apa yang selama ini diinginkannya. Sambil tersenyum puas, pemuda itu kembali mengaktifkan kemampuan modifikasinya demi melancarkan rencana besarnya. Kedua keahlian baru tersebut kini muncul di layar modifikasi, siap untuk ditingkatkan ke level berikutnya. Dia memodifikasi teknik pencangkokan tanaman menjadi pencangkokan universal. Sebuah kemampuan tingkat dewa. Teknik ini bisa menciptakan monster sihir kontrak yang membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kemampuan ini, dia bisa menggabungkan hewan dari 2 spesies berbeda untuk melahirkan makhluk baru yang jauh lebih superior. Saat kemampuannya mencapai level 10, jaminan berhasilnya mencapai 100%. Lewat metode ini, binatang buah sihir yang kuat bisa mendapatkan bakat rasial yang lebih hebat untuk berevolusi. Menggabungkan hewan peringkat A bahkan bisa melahirkan monster peringkat S yang kekuatannya menembus langit. Memakai gulungan penjinak monster, dia bisa membuat kontrak untuk mendapatkan hewan peliharaan tempur paling setia. Dalam benaknya, dia teringat orang-orang berkuasa yang dulu mengendalikannya di kehidupan lampau karena bakat tersebut. Kembali ke masa sekarang, tubuh si protagonis tampak penuh dengan goresan luka setelah pertempuran yang panjang, tapi tatapannya tetap tajam membara. Sambil memanggul pedang besarnya, dia melihat serigala yang berjatuhan dan berkata bahwa panen hari ini cukup memuaskan. Tiba-tiba, sebuah kristal sihir super mahal jatuh dari tubuh sang raja serigala sebagai hadiah yang sangat langka. Namun dia sadar kalau semua barang di pangkalan latihan ini milik asosiasi, jadi tidak boleh diambil. Barulah setelah mencapai level 10, dia bebas pergi ke alam liar untuk mengklaim semua jarahan miliknya sendiri. Tiba-tiba rasa nyeri menusuk tubuhnya, membuatnya sadar kalau luka-lukanya ternyata jauh lebih parah dari perkiraan semula. Berhubung lukanya tidak mematikan, dia tidak bisa mengaktifkan kebangkitan. Sedangkan berobat ke rumah sakit biayanya terlalu mahal bagi dompetnya. Karena tidak punya uang, pilihan terbaiknya adalah sengaja membuat dirinya pingsan dengan pedang lalu menggunakan efek kebangkitan. Sayangnya, para ksatria asosiasi berada di dekat sana, dan berbuat nekat di depan mereka pasti akan mengundang kecurigaan. Alhasil dia memutuskan untuk mencari tempat sepi, agar bisa mengaktifkan kemampuan kebangkitan itu secara sembunyi-sembunyi. Si pemuda pun berjalan menuju pintu keluar pangkalan latihan demi mencari sudut yang aman, tapi dia kaget karena di luar sudah ramai siswa yang berkumpul. Dia bingung kenapa ada banyak sekali orang berkumpul di sana, dan coba lihat itu, di tengah keramaian. Seseorang langsung menunjuk ke arahnya sambil berteriak histeris kalau dialah si anak baru yang memecahkan semua rekor. Dari situ dia sadar kalau mereka adalah para senior sekolah yang penasaran setelah mendengar prestasinya di dalam dunia. Menyadari semua mata tertuju padanya, si pemuda paham betul kalau dia tidak boleh menggunakan kemampuan pemulihan di sini. Sialnya lukanya justru makin parah dan darahnya mulai merembes ke baju, yang pasti akan disadari orang sekitar. Dia harus mencari celah untuk kabur dari kerumunan ini agar bisa mengobati lukanya tanpa ketahuan siapapun. Mendadak, seberkas cahaya emas yang sangat silau memancar terang, langsung mencuri perhatian seluruh orang di alun-alun kota. Rupanya ada seorang pemuda yang berhasil membangkitkan kelas malaikat suci dengan sayap raksasa bercahaya terang benderang. Seluruh murid langsung geger karena ini adalah kelas penyokong peringkat S, salah satu tip paling langka di dunia. Tepat setelah itu, seorang gadis bernama Yao Xinyu dari keluarga terpandang Yao juga ikut membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Kerumunan semakin heboh karena keluarga Yao dikenal sebagai dinasti paling mulia dan berkuasa di wilayah tersebut. Cahaya penyembuh milik gadis itu tak sengaja mengenai si protagonis, membuat luka-lukanya menutup rapat. Dalam hitungan detik, sosok gadis berambut ungu itu tampak begitu mentolok di tengah keramaian dengan aura ketenangan yang dipancarkannya. Dia melangkah mendekat untuk berterima kasih atas kesembuhan lukanya yang kini sudah hampir pulih total. Sebagai bentuk rasa terima kasih, dia menawarkan jasa untuk memperbaiki perlengkapannya, sekaligus mengajak gadis itu bekerja sama di masa depan. Sambil tersenyum manis, gadis itu menerima tawaran tersebut dan berkata akan menghubunginya jika butuh perbaikan alat nanti. Namun momen damai itu ketika buyar saat Yang Hongwei dan komplotannya datang mengacau sambil meneriakinya sebagai penipu. Dengan berisik, Yang Hongwei berteriak pada orang-orang
Agar tidak terperdaya oleh tipu muslihat si protagonis, dia menuduh pemuda itu bermain curang demi mencetak rekor, karena aslinya hanya memiliki 2 kelas peringkat F yang tidak berguna. Siswa lain langsung heboh, karena kelas penciptaan peringkat F memang tidak punya kekuatan tempur sama sekali. Si perundung menegaskan, kalau pencapaian ini mustahil terjadi kecuali jika dia membeli peralatan tempur kelas kakap yang mahal. Sambil tersenyum mengejek, dia menyindir rivalnya sengaja memakai cara kotor, karena tidak sanggup melampaui kehebatannya. Namun seseorang dari kerumunan mendadak berbisik mengingatkan kalau pemuda tersebut terkenal sebagai siswa yang sangat miskin di sekolah. Sang rival langsung menuduhnya telah memalsukan data demi mendapatkan bantuan subsidi sekolah secara ilegal demi keuntungan pribadi. Gosip pun langsung menyebar cepat dan kerumunan mulai memandangnya dengan jijik karena mengira dia benar-benar menipu sekolah. Bukannya panik, si protagonis malah tersenyum sinis dan menantang balik, apakah sang rival ingin dia membuktikan kebenarannya sekarang. Si perundung setuju dan langsung menantangnya duel 1 lawan 1 tanpa peralatan tempur apapun. Gadis berambut ungu langsung maju dan melarangnya terpancing jebakan karena dia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Si pemuda berterima kasih atas kepeduliannya, tapi tampaknya dia sudah memantapkan keputusan besar untuk menerima tantangan tersebut. Sambil memegang erat pedangnya, Jiang Yan langsung berbalik. Dia menerima tantangan rival lamanya itu tanpa ragu. Dia harus membereskannya sekarang, biar si perundung tidak mengganggu rencananya untuk jadi lebih kuat. Di sisi lain, Yang Hongwei tertawa meremehkan karena merasa tidak mungkin dikalahkan oleh pemuda kelas bawah sementara dirinya adalah petarung ranking A. Aura merah langsung meledak. Si perundung mengaktifkan skill berserker miliknya dan bersumpah akan merobek topeng sok hebat Jiang Yan sekarang. Mereka berdiri berhadapan di tengah lapangan. Jiang Yan tetap tenang. Dia meledek bahwa auranya lumayan keren, tapi dia berharap lawannya bisa bertahan lama. Pemuda itu sadar musuhnya berniat menekan dia menggunakan perbedaan kekuatan kelas mereka yang sangat jauh. Bagi dia, kelas lawan cuma detail kecil, bukan sumber kekuatan sejati. Dia lalu memasang kuda-kuda bertarung sambil memperingatkan bahwa orang kuat akan tetap kuat meski tanpa kelas tingkat tinggi. Tanpa buang waktu lagi, Yang Hongwei yang diselimuti aura merah langsung menerjang ke arah Jiang Yan dengan sekuat tenaga. Sementara itu, sang gadis yang menonton merasa pertarungan ini sangat tidak adil, karena pengguna kelas tempur ranking A menyerang kelas pencipta. Dia hanya perlu menang. Jiang Yan ingat kalau semua perlengkapannya sudah diperbaiki total sebelum meninggalkan markas latihan. Makanya dia santai saja bahkan sampai sengaja bertelanjang kaki untuk membuktikan bahwa dia tidak memakai item tambahan apapun. Si perundung berteriak kesal, lalu melayangkan pukulan maut yang dianggapnya akan menjadi akhir hidup Jiang Yan. Tapi tak disangka, sang protagonis berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Gila, gerakan menghindar tadi benar-benar mulus. Yang Hongwei makin murka karena serangan telaknya meleset, lalu meluncurkan badai pukulan cepat karena tidak percaya pemuda itu mampu menghindar terus. Dengan gerakan lincah, Jiang Yan meliuk-liuk menghindari setiap hantaman seolah itu hal sepele. Dia sendiri mengaku kalau kelas berserker ranking A memang sangat berbahaya dalam pertarungan jarak dekat yang cepat. Tapi pemuda itu tahu serangan hanya berarti jika berhasil kena sasaran. Sambil menghindar, dia mengejek bahwa memukul membabi buta cuma membuang stamina karena dia sudah membaca seluruh polanya. Tanpa ragu, satu pukulan telah mendarat di dada rivalnya. Saat Mus terpaku menahan sakit, dia menegaskan bahwa si perundung tidak akan pernah bisa membaca seluruh gerakannya. Musuhnya meludah tak percaya. Kejadian itu berlangsung tepat di hadapan semua orang. Akibat hantaman keras tadi, tubuh si perundung langsung terpental ke belakang dan jatuh tersungkur dengan sangat memalukan. Berdiri gagah sebagai pemenang, Jiang Yan berkata dia masih berada satu tingkat di atas mereka. Penonton pun gempar karena tidak percaya pengguna kelas F bisa mengalahkan berserker ranking A. Dia lalu bertepuk tangan dan berkata karena urusannya sudah beres, dia tidak mau membuang waktu lagi di sana. Sambil melangkah pergi, pemuda itu berpikir harus segera menuju ke area liar untuk mencari perlengkapan bertarung yang bagus. Berkat kemampuan modifikasi miliknya, mendapatkan item luar biasa bukan lagi masalah besar baginya. Saat ini, dia pun memutuskan untuk pergi ke area pedagang kaki lima guna membeli beberapa perlengkapan dasar untuk dimodifikasi nanti. Namun dia sadar dengan sisa uangnya, bahkan untuk melihat-lihat lapak jualan saja akan terasa sulit. Tiba-tiba,
sebuah tinju meluncur secepat kilat untuk menyergap dirinya dari belakang. Mengandalkan indera tajamnya, Jiang Yan menyadari serangan itu dan bersiap membalas. Tanpa menoleh ke belakang, dia mengangkat tangan dan menahan pukulan tersebut dengan sangat tenang dan santai. Penyerangnya ternyata adalah Wong Haofeng, orang yang tahu kalau Jiang Yan merupakan peraih peringkat pertama bidang seni selama 3 tahun berturut-turut. Cowok berambut ungu itu menyapa dan memuji kehebatan serta keahlian bertarungnya. Sambil tersenyum ramah, Wong Haofeng melemparkan sekaleng soda kepada rival lamanya itu sebagai tanda persahabatan. Pemuda berambut ungu itu berkata, jika Jiang Yan tidak mengalahkan perundung itu tadi, dialah yang akan turun tangan sendiri. Dia menegaskan bahwa sang protagonis adalah satu-satunya saingan yang dia akui, bukan pecundang lemah seperti Yang Hongwei. Tapi dia juga menyadari kalau pemuda itu sama sekali tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan singkat sebelumnya. Hal ini langsung membuatnya teringat pada pertarungan hebat yang mereka berdua lalui saat masih menjadi murid baru di sekolah dulu. Jiang Yan juga ingat sejak hari itu, rivalnya tersebut selalu menyerah kalah setiap tahun tanpa mau bertarung lagi. Dia pun bertanya, apakah temannya itu sengaja melakukannya demi memberikan beasiswa padanya karena dia adalah anak orang kaya. Tapi Wong Haofeng membantahnya dan mengaku kalau sebenarnya dia merasa ngeri melihat tatapan mata kejam dari rivalnya itu. Jiang Yan lalu bertanya, apakah dia akan menyerah lagi di turnamen nasional mahasiswa baru tahun ini? Dengan tatapan yang sangat penuh tekad, Wong Haofeng menjawab mustahil dan menjamin kali ini dia pasti menang. Sambil melempar senyum menantang, dia berjanji akan bertarung sekuat tenaga di turnamen besar nanti. Kedua rival ini bersulang dengan soda, meresmikan janji pertarungan masa depan. Temannya itu lalu melemparkan 2 buah kartu dan menawarkan uang 2.000 koin untuk membeli panduan cincin kecepatan serigala badai. Sambil melangkah pergi, dia mengingatkan Jiang Yan untuk segera mengirimkannya. Lalu sang pemuda pun menyimpan kontaknya. Sambil menatap kepergian temannya, pemuda itu menyetujui kesepakatan tersebut dan mulai bersiap melangkah. Sambil tersenyum, dia berjanji akan mengingat bantuan ini dan membalasnya 10 kali lipat nanti. Sekarang dengan kantong tebal, dia akhirnya bisa leluasa pergi ke lapak kaki 5 untuk berbelanja. Pemuda itu berjalan menyusuri kota sambil membayangkan barang berharga yang menantinya di sana. Kalian tahu tidak, gang gelap yang dia datangi ini adalah pasar bawah tanah yang penuh dengan rahasia. Jiang Yan tahu ini tempat termurah, tapi karena barangnya biasa, menemukan yang bagus bakal sangat sulit. Namun berkat kemampuan khususnya, menemukan harta karun tersembunyi bukanlah hal mustahil. Di salah satu lapak, dia menemukan sebilah pedang meteorit dengan kristal serigala badai. Status senjata menunjukkan serangan senilai 60 dengan ketahanan 72%. Si penjual mematok harga 18.000 dan berkata, jika kondisinya mulus harganya mencapai 25.000. Jiang Yan menunjuk pedang baja biru sederhana seharga 5.000 koin. Pedang baja biru itu memiliki daya serang 65 dengan ketahanan 65%. Maka dia menawarkan kesepakatan, yaitu memperbaiki pedang meteorit tersebut dan sebagai gantinya dia boleh mengambil pedang baja biru. Si pedagang kaget dan meragukan kemampuan pemuda itu untuk memperbaikinya. Namun di saat bersamaan, sistem mendadak mengumumkan bahwa skill ketahanan milik sang protagonis telah aktif. Sambil menggenggam bola energi di tangannya, dia berkata bahwa target utamanya sejak awal memang pedang baja biru itu, bukan pedang meteorit tadi. Dengan tatapan fokus, dia bersiap menunjukkan kekuatan dari kelas pencipta miliknya kepada orang-orang di sana. Lagi pula, lewat kemampuan modifikasi, pedang biasa itu bisa diubah menjadi senjata tingkat legendaris. Si penjual lalu bertanya apa kelasnya dan memperingatkan bahwa memperbaiki ketahanan adalah pekerjaan yang sangat rumit. Pemuda itu mengungkapkan kalau kelasnya adalah Tinker peringkat F, sebuah kelas pencipta yang dianggap sangat lemah. Si pedagang langsung tercengang karena dia sendiri yang seorang pandai besi peringkat D saja masih sering kesulitan melakukannya. Penjual itu mengambil pedangnya dan berkata meski dia paham soal senjata, dia tidak bisa menjamin restorasi ini akan berhasil sepenuhnya. Lagi pula, saat ketahanan senjata menyentuh angka 0, benda itu akan langsung hancur berkeping-keping. Untuk bisa memperbaikinya, seseorang harus benar-benar memahami seluruh struktur serta aliran sihir senjata tersebut agar bisa menyusunnya kembali. Akhirnya dia mengajukan penawaran balik. Jika perbaikannya gagal,
pemuda itu harus membayar ganti rugi sebesar 18.000 koin. Dari kejauhan, sang gadis memperhatikan dengan cemas karena bahkan pandai besi peringkat S di keluarganya pun tidak bisa melakukan hal mustahil tersebut. Sang protagonis menyerahkan pedang itu dan menyuruh si penjual untuk memperhatikan baik-baik. Dia teringat di kehidupan masa lalu, sudah biasa memperbaiki berbagai artefak ranking A bahkan ranking S. Dulu, dia melatih keras kemampuan ketahanannya demi hasil yang lebih baik. Dan sekarang, kebiasaan lama tersebut justru menjadi salah satu keunggulan terbesar sekaligus senjata terkuatnya. Cahaya biru yang sangat terang langsung menyelimuti pedang itu saat proses restorasi senjata dimulai oleh Jiang Yan baginya. Memperbaiki perlengkapan tingkat rendah seperti ini sangatlah sepala, semudah mengambil barang di dalam tas belanjaan saja. Orang-orang takjub melihat seorang siswa biasa menunjukkan keahlian setingkat master. Sang gadis sendiri tidak menyangka kalau dia benar-benar tahu cara memperbaiki perlengkapan saat menawarkan bantuannya. Dia menyerahkan kembali senjatanya yang kini telah pulih total dengan ketahanan mencapai 100% penuh. Si pedagang pun langsung meminta maaf karena sempat salah menilai dan memuji pemuda itu sebagai bakat jenius yang luar biasa. Menempati janjinya, pria itu menyerahkan pedang baja biru kepada si pemuda. Jiang Yan berterima kasih, sambil diam-diam berpikir dia hanya perlu mengubah satu kata saja untuk menyulap senjata biasa ini menjadi artefak tingkat dewa. Info pedang baja biru ini menunjukkan kualitas E dengan poin serangan dan ketahanan di angka 65, begitu kemampuannya aktif, pedang rongsokan ini langsung berubah jadi pedang King Hong, sebuah artefak tingkat dewa. Pedang legendaris Jenderal Dewa Kuno, sangat kuat. Berkat senjata gratisan ini, dia sekarang bisa menghemat 2.000 koin hasil jerih payahnya untuk biaya kuliah nanti. Jiang Yan mendadak teringat adik perempuannya yang masih dirundung duka mendalam sejak kehilangan orang tua mereka. Meskipun dia tahu adiknya bakal jadi sosok luar biasa di masa depan, saat ini dia masih menjadi gadis yang sangat tertutup. Tiba-tiba dengar ini, ada suara familiar yang mau menyewanya untuk menaikkan level. Si gadis rambut ungu yang menawarkan uang 50.000 koin agar dibantu sampai level 10. Profilnya menunjukkan bahwa dia adalah Yao Kexin, seorang malaikat suci kelas S yang saat ini baru level 3. Melihat kesempatan emas untuk meraup cuan melimpah, Jiang Yan langsung menyanggupi tawaran manis itu tanpa ragu. Sambil tersenyum lebar, dia berpikir bahwa rezeki nomplok memang sedang datang menghampirinya tanpa perlu usaha keras. Gadis itu kemudian berbalik ke arah penjual dan meminta pedang meteorit miliknya yang baru saja selesai diperbaiki. Penjual itu berkata bahwa dengan ketahanan 100%, pedang tersebut sekarang dihargai 25.000 koin. Gadis itu langsung memamerkan cincin penyimpanannya, membuat si pedagang syok melihat kekayaan melimpah di depan mata, karena ingin mengambil hati nona muda kaya raya ini. Si penjual langsung membungkuk hormat dan menyodorkan pedangnya. Jiang Yan menyadari kalau si penjual ini sepertinya belum pernah melihat orang kaya sesungguhnya, padahal pakaian gadis itu saja sudah sangat mahal. Dengan pedang barunya, si gadis bersiap pergi bersama Jiang Yan ke ruang bawah tanah pelatihan. Jiang Yan berpikir, selain membantu gadis itu naik level, dia juga bisa memanfaatkan skill bantuan miliknya agar menjadi jauh lebih kuat. Gadis kaya ini memberikan pedang barunya kepada Jiang Yan sebagai hadiah sambutan. Jiang Yan terkejut dan mengagumi kesopanan serta kebaikan sang pewaris muda. Tanpa ragu, Jiang Yan menerima senjata tersebut dan berterima kasih atas kebaikan yang dia tunjukkan saat itu. Si gadis merasa senang karena berpikir meskipun telah Jiang Yan masa depannya tidak terbatas, jadi tidak ada salahnya membantunya sekarang. Jiang Yan pun mengajaknya pergi ke pusat pelatihan pemula. Keduanya segera tiba kembali di pangkalan latihan raksasa yang berdiri sangat megah bagi para siswa baru. Naik level kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah level 5 berkat bantuan Jiang Yan. Mereka lalu memecahkan rekor kelinci, dan levelnya melesat ke level 9 setelah membantai serigala raksasa. Layar sistem mengumumkan pemecahan rekor waktu mereka di pangkalan serigala Siklon. Di luar, layar besar menampilkan keberhasilan mereka menyelesaikan dunia yang tersulit dengan waktu tercepat. Orang-orang gempar dan bertanya-tanya, apakah Jiang Yan yang kembali memecahkan rekor, kali ini bersama seorang gadis. Salah satu siswa penasaran dari keluarga Yao mana gadis itu berasal, sementara yang lain mulai berbisik-bisik heran. Rasa penasaran mereka terjawab. Dia ternyata berasal dari kamar dagang Dali, salah satu konglomerat terkaya di Santero Negeri. Sementara di dalam dunia,
gadis itu mulai kelelahan. Fei meminta istirahat sebentar karena levelnya sudah hampir menyentuh level 10. Namun, Jiang Yan yang sudah mencapai level 13 menyemangatinya dan bilang mereka bisa beristirahat santai sambil terus berjalan menyusuri area tersebut. Menyadari ada pendukung kelas S tangguh di sisinya, dia memutuskan ini saatnya mencoba tantangan yang jauh lebih ekstrem. Jiang Yan membawanya menuju pangkalan babi hutan api neraka, satu-satunya tempat dengan tingkat bahaya kelas C untuk pemula. Setibanya di gerbang masuk sarang babi hutan yang mengerikan, tempat yang sangat dihindari para siswa baru, seorang petugas memperingatkan Jiang Yan bahwa raja babi hutan di sana jauh lebih ganas daripada kelinci atau serigala yang mereka hadapi sebelumnya. Jiang Yan menjawab bahwa makin tinggi risiko, makin besar hadiahnya. Apalagi, memiliki pendukung kelas S adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan dalam kondisi apapun. Petugas itu akhirnya bisa mendoakan keberuntungan mereka saat pintu gerbang raksasa perlahan terbuka. Jiang Yan mengucapkan terima kasih. Lalu keduanya melangkah masuk ke dalam dunia baru yang berbahaya demi menghadapi tantangan terakhir mereka. Di tengah hutan berkabut tebal, si gadis merasa heran karena tidak melihat monster di sekitar mereka. Sambil tersenyum percaya diri, Jiang Yan menjelaskan bahwa di pangkalan ini tidak ada monster kroco, melainkan hanya satu bos besar. Dia syok berat. Dengan gugup dia bertanya apa benar-benar hanya ada satu bos di sini, dan coba tebak. Tanah mendadak berguncang hebat, tanda sang monster raksasa akhirnya benar-benar sudah tiba. Dari balik kegelapan hutan, seekor makhluk raksasa muncul di hadapan mereka dengan ukuran tubuh yang luar biasa mengerikan. Tapi Jiang Yan tidak gentar sedikit pun dan menyebut monster itu sebagai lawan yang sangat layak untuknya. Babi hutan api neraka menatap mereka dengan mata biru menyala. Siap menerjang status sang raja babi menunjukkan ia memiliki skill menginjak dan tubuh yang menghasilkan panas membara. Jiang Yan segera memperingatkan gadis itu agar bersiap memulihkan darahnya dengan sihir cahaya suci. Selama pertempuran, dia tahu untuk melumpuhkan monster sekuat ini, dia harus mengambil inisiatif menyerang lebih dulu dalam bentrokan besar nanti. Serang langsung. Tanpa membuang waktu, pemuda itu melesat cepat ke arah monster raksasa, menggunakan gaya gravitasi dan putaran tubuh. Dia mengincar leher babi hutan dalam satu tebasan presisi. Namun, makhluk raksasa itu bergerak sangat lincah untuk menghindari terkaman udara yang mengarah padanya. Sang babi hutan melompat ke udara guna mengelak dari tebasan maut tersebut, membuat petualang muda kita cukup terkejut. Jiang Yan sadar caleng raksasa ini sangat cerdas hingga serangan awalnya gagal, namun dia memanfaatkan momen melayang di udara untuk memodifikasi pedangnya tanpa disadari oleh si gadis. Dengan mata yang bersinar ungu, dia mengaktifkan kemampuan modifikasinya untuk membalikkan keadaan. Dia tahu monster itu mungkin bisa menahan tebasan pedang baja biasa, tapi mustahil menangkis pedang King Hong yang perkasa ciptaannya. Senjata dewa buatan ini berkualitas A+ dengan 300 poin serangan serta efek pasif tembus pelindung. Dia berpikir kemampuan dewanya pun masih tidak bisa melompati hukum fisika. Namun, kekuatan senjatanya meningkat 5 kali lipat lengkap dengan bonus tembus pelindung serta kelincahan tambahan. Sambil menggenggam pedang barunya, pemuda itu tersenyum puas karena sekarang kendali penuh pertempuran besar ini ada di tangannya. Tebasan kilat. Dengan gerakan super presisi, dia berhasil memotong salah satu gading besar milik Raja Babi Hutan. Makhluk itu melolong kesakitan saat mereka bersiap untuk langkah serangan berikutnya. Sebelum merekanya menyadari sesuatu yang aneh, dia langsung membatalkan modifikasi agar rahasia besarnya tetap aman. Gadis itu terbelalak heran, bingung bagaimana bisa senjata kualitas murahan mampu memotong gading terkeras milik monster tersebut. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa kedahsyatan serangan tadi sama sekali bukan karena senjatanya, melainkan kekuatan mengerikan di dalam diri Jiang Yan sendiri. Demi memecahkan rekor dengan kelas F, bela dirinya pasti jauh di atas rata-rata. Jiang Yan tahu gadis itu mulai melamun aneh, tapi sekarang bukan saatnya teralihkan. Jadi, pemuda itu berteriak menyuruhnya segera merapal cahaya suci, karena jika dia membunuh babi hutan itu sendirian, gadis itu tidak akan mendapat pengalaman apapun. Gadis itu langsung tersadar, berterima kasih atas peringatannya, lalu mengaktifkan sihir cahaya sucinya. Dengan balutan energi cahaya suci di tubuhnya, kini tiba saatnya menghabisi sang raja babi hutan untuk selamanya. Dia berpikir menggunakan skill modifikasi secara instan bisa jadi serangan jenis baru.
Jiang Yan sempat terpikir untuk memodifikasi nama pedang meteorit tersebut pada tebasan berikutnya. Namun, dia tahu jika tingkatan nama yang dipilihnya terlalu tinggi, modifikasinya bisa gagal total atau bahkan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bahaya besar. Raja babi hutan mendadak mengaktifkan serudukan api neraka ke arah mereka. Melihat momen pas ini, Jiang Yan bergumam, dia juga ingin segera mengakhiri pertarungan sengit sekarang. Makhluk raksasa itu menerobos maju, diselimuti kobaran api biru dahsyat langsung ke arah Jiang Yan dengan kekuatan penuh. Pemuda itu berpikir keras bagaimana cara memodifikasi serangan tersebut, hingga sebuah ide brilian mendadak terlintas di kepalanya. Sambil tersenyum tipis, dia berbalik ke arah gadis itu dan memintanya untuk memejamkan mata sebentar. Gadis itu tentu saja bingung dengan permintaan mendadak ini dan bertanya apa yang sedang terjadi. Jiang Yan hanya menyuruhnya percaya, karena dia pasti tidak ingin melihat kelanjutannya. Gadis itu mengira aksi selanjutnya akan sangat brutal, jadi dia menurut saja dan menutup mata agar tidak melihat apa yang akan terjadi nanti. Jiang Yan pun bersiap dan segera mengaktifkan kemampuan modifikasinya ke arah sang raja babi hutan. Dia mengubah serangan Hellfire Charge menjadi Hellfire Damper dalam sekejap. Sistem mengumumkan modifikasi berhasil diaktifkan, dan rencana gilanya berjalan mulus. Tiba-tiba saja kecepatan monster itu anjlok drastis sampai tidak ada taringnya lagi. Sambil tersenyum penuh kemenangan, pemuda kita bergumam, kalau semua ini sudah selesai lalu mengubah pedangnya menjadi bentuk cingang yang sangat kuat. Hanya dengan sekali tebasan kilat, dia langsung menerjang monster itu untuk memberikan serangan terakhir. Layar sistem pun langsung mengumumkan ke semua orang kalau sang raja babi hutan api neraka akhirnya telah tumbang. Pemuda ini langsung naik 2 level sekaligus ke tingkat 15. Memang tidak salah hasil dari bos terkuat. Sedangkan si gadis malah melesat 3 level ke tingkat 12, dan dengan mata masih terpejam dia bertanya, apakah semuanya berhasil? Dia memperhatikannya sambil membatin, kalau menyuruh gadis itu menutup mata adalah keputusan tepat, agar kemampuannya tidak sampai ketahuan. Sudah penurut, kaya raya, punya kemampuan penyembuh lagi. Dia benar-benar rekan langka yang sangat cocok untuk misi tim di masa depan. Si tokoh utama lalu menyuruhnya membuka mata, karena misi joki level yang dia minta sudah beres. Sambil agak ragu-ragu, gadis muda itu perlahan membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi. Dia langsung shock begitu melihat jasad monster raksasa itu tergeletak di tanah, dan hampir tidak percaya kalau pemuda ini benar-benar berhasil. Dia benar-benar takjub, karena pemuda ini sanggup menumbangkan monster sekuat itu sendirian saja. Si pemuda lalu berkata, kalau tugas mereka sudah selesai dan sekarang saatnya mereka berdua pergi meninggalkan tempat ini. Sambil memperhatikannya, dia berpikir kalau pemuda ini adalah jenius langka yang sangat baik hati dan selalu menepati janji. Si pemuda pun berbalik saat mendengar suaranya dan penasaran apalagi yang gadis ini inginkan darinya. Gadis itu menyerahkan bayaran yang dijanjikan beserta hadiah tambahan untuknya, dan coba tebak, dia langsung melotot kaget saat membuka kotak itu dan mendapati isinya ternyata sebuah cincin penyimpanan. Cincin ini ditempa dari kristal sihir ruan yang bisa melawan hukum fisika untuk menyimpan barang apapun. Namun dia tetap memaksa dan bilang kalau dia sangat layak mendapatkannya, karena sudah membantunya naik 2 level ekstra. Akhirnya, dia menerima cincin itu sebagai imbalan yang sangat pantas atas kerja kerasnya yang luar biasa di dalam dunia. Dengan selesainya misi joki level kali ini, mereka berdua pun bersiap untuk segera keluar dari Dungen dan kembali ke kota. Di luar sana, daftar peringkat mahasiswa baru menunjukkan persaingan yang sangat sengit dengan banyaknya awakening tingkat S dan A. Meski berada di posisi pertama, dia tahu posisinya akan segera terkejar karena yang lain memiliki kelas elit. Salah satunya adalah Liu Fen, Santo pedang tingkat S yang terkenal tak terkalahkan dalam pertarungan. Ada juga Jiang Hong petarung tingkat A, serta Lu yang sang pembunuh angin tingkat S yang sangat lincah dan mematikan. Si tokoh utama mengingat kembali semua sosok tangguh ini dari kehidupan masa lalunya dan tahu mereka akan menjadi lawannya. Dengan senyuman percaya diri, dia bergumam kalau dirinya sangat menantikan momen untuk bertarung melawan mereka semua. Namun sebelum pertarungan besar itu dimulai, dia tahu ada satu hal teramat penting yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda ini memutuskan kalau dia harus segera pulang ke rumahnya secepat mungkin. Di kehidupan sebelumnya, dia dibawa pergi dan adiknya harus tumbuh sendirian dalam kesepian serta keterasingan.
Jadi dia berpamitan pada gadis itu dan berkata ada urusan yang harus diselesaikan, tapi mungkin mereka akan bertemu lagi nanti. Dia teringat setelah dibawa pergi dahulu. Dia tidak pernah kembali dan hanya mendengar kabar tentang adiknya dari orang lain. Di masa depan, adiknya membangkitkan kelas tempur tingkat A yang sangat kuat, hingga menjadi sosok yang ditakuti. Namun untuk saat ini, dia tahu adiknya yang bernama Jiang Yao masih hanyalah gadis biasa tanpa kekuatan apapun. Dia menyambutnya di depan pintu dan mengajaknya makan. Layaknya anak SMA biasa yang cukup tertutup. Si pemuda menyadari adiknya menjadi seperti ini sejak orang tua mereka mengorbankan diri di sarang iblis yang sangat berbahaya. Dia ingat 3 tahun lalu, saat orang tua mereka masih hidup, adiknya jauh lebih ceria dan sering tersenyum. Kehilangan orang tua benar-benar memukul batinnya dan mengubah kepribadiannya sejak hari menyedihkan itu. Tiba-tiba saja, saat mereka sedang makan, sang adik mengumumkan kalau dia berencana untuk segera berhenti sekolah dalam waktu dekat. Si tokoh utama tentu saja kaget mendengar kabar itu dan langsung bertanya apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini. Dia tahu nilai adiknya sangat bagus dan ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Makanya dia bingung setengah mati. Sang adik lalu mengungkapkan kalau dia melihat peringkat kota dan mendapati kakaknya berada di posisi pertama di antara semua mahasiswa baru. Adiknya bilang kakaknya selalu bekerja keras dan pasti akan menjadi sangat kuat untuk melindungi dunia. Sedangkan untuk dirinya sendiri, meski nilainya bagus, dia merasa tidak akan bisa banyak membantu siapapun juga nantinya. Makanya dia berpikir lebih baik mulai bekerja sejak dini demi membantu mencukupi semua kebutuhan rumah tangga mereka. Namun kakaknya tahu itu bohong dan memintanya jujur tentang alasan yang sebenarnya. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang pria asing masuk ke rumah sambil memanggil nama adiknya. Orang yang baru datang itu tampak agak canggung dan bertanya, apakah sebaiknya dia datang lagi ke rumah ini nanti saja. Pria itu menjelaskan kalau perusahaan pinjamannya sedang mengalami kesulitan. Makanya dia terpaksa datang ke sana. Orang ini adalah Paman Kual, sosok yang dipinjami uang oleh kedua bersaudara ini selama 2 tahun terakhir. Nah, disinilah kebenaran pahitnya mulai terungkap. Si tokoh utama akhirnya mengerti alasan sebenarnya kenapa adiknya ingin menyerel. Sang adik melihat peringkat tingginya, tapi karena tidak punya penghasilan, dia takut menjadi beban bagi kakaknya. Pemuda ini tersadar kalau adiknya rela mengorbankan masa depannya agar dia bisa kuliah dengan tenang. Jadi dia berbalik menanyakan total utang mereka selama 2 tahun ini. Paman Kuan menjawab kalau tanpa menghitung bunga, total utangnya sekitar 43.000. Tanpa berpikir 2 kali, dia langsung menyerahkan sebuah kartu berisi 50.000 untuk melunasi utang tersebut. Adiknya tentu saja syok dan bertanya dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Si tokoh utama tahu dia harus menjelaskannya, tapi dia tidak mau melakukannya di depan orang asing. Paman Kuan yang mengerti situasi tersebut pun bersiap untuk segera pergi meninggalkan rumah kakak beradik itu. Sebelum pergi, dia berpamitan dan menawarkan bantuannya lagi jika mereka membutuhkan sesuatu di masa depan. Sang adik kemudian langsung bertanya dengan cemas, apakah kakaknya mendapatkan uang itu dari jalan yang tidak benar. Dia pun menenangkannya dan menegaskan kalau uang itu murni hasil jerih payahnya sendiri tanpa ada masalah. Sambil tersenyum, dia berjanji akan meraih peringkat pertama dan memenangkan hadiah kota sebesar 300.000. Dengan mata berkaca-kaca, dia menyadari kalau kakaknya telah berhasil menebak semua pikiran dan rencana rahasianya. Dia menyerahkan uang itu dan berkata punya cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi, tapi belum sempat saja. Sambil tersenyum, pemuda ini menyemangatinya untuk belajar dan berlatih giat demi masa depan. Lagi pula, saat dia mencapai puncak nanti, semua orang akan memperlakukannya sebagai adik dari orang nomor 1 di kota. Terharu mendengar kata-kata kakaknya, gadis itu langsung menangis bahagia di pelukannya. Dia memeluknya erat-erat dan berjanji kalau dirinya tidak akan pernah mempermalukan nama baik keluarga Jiang di masa depan nanti. Sekarang dia harus memikirkan cara jitu untuk mencari uang sekaligus menaikkan levelnya secara bersamaan. Dia pun teringat ada satu lokasi berburu yang sangat bagus di luar wilayah yang dikuasai oleh umat manusia. Tempat itu bernama Lembah Naga Beracun, sebuah area berbahaya tapi penuh dengan peluang emas. Populasi monster di sana sangat padat, menjadikannya tempat paling cepat bagi dirinya untuk menaikkan level saat ini.
Legenda mengatakan kalau di kedalaman lembah terdapat monster sihir berbentuk naga yang sangat langka, dengan telur naga, kemampuan pencangkokan universal miliknya akhirnya akan sangat berguna untuk masa depannya. Selain itu, dia bahkan mungkin berkesempatan mendapatkan beberapa kristal sihir berharga untuk dijual kembali. Bus akhirnya tiba di stasiun Sarang Iblis, dan sebuah pengumuman meminta semua penumpang untuk segera turun. Untuk pergi ke alam liar, dia harus memasuki Sarang Iblis terlebih dahulu, dan menyeberanginya. Kota Nanrong di Sarang Iblis terpisah dari kota nyata, hanya oleh satu lorong saja. Di dalam sarang, terdapat benteng manusia, salah satu jembatan pertahanan utama, melawan invasi monster. Kota ini diawasi oleh dua sesepuh tingkat 70, yang pernah memaksanya membantu mereka di masa lalu. Begitu masuk ke sana, mayoritas orang langsung memakai perlengkapan tempur mereka, untuk bersiap menghadapi pertarungan. Namun, jika dibandingkan dengan cincin yang baru didapatkannya, harga semua barang itu, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Dia pun sampai di gerbang timur, titik terdekat menuju lembah naga beracun yang ingin ditujunya. Lembah itu adalah tempat paling aman di antara wilayah penjelajahan dengan monster berkisar antara level 13 hingga 18. Bagi dirinya saat ini, ini adalah lokasi paling cocok untuk menaikkan level dan menjadi jauh lebih kuat. Di gerbang masuk, dia menyerahkan kartu pelajar dengan kelas petani dan perakit miliknya. Penjaga ragu dan bertanya apa dia yakin pergi sendiri, karena di luar sana orang bisa mati dengan mudah. Pemuda itu berterima kasih atas perhatian sang penjaga, lalu berjanji akan kembali hidup-hidup. Penjaga tidak tega membiarkannya mati konyol, meski dia hanya punya kelas F ganda. Dia mencoba menahan si pemuda, tapi sang tokoh utama bergerak jauh lebih cepat. Dengan gesit, dia langsung menghindar lalu melesat maju tanpa pernah menoleh ke belakang. Pria itu terkejut, karena tidak menyangka si bocah bisa menghindarinya. Padahal dia sendiri adalah pencari bakat level 30. Tapi penjaga lain berbisik bahwa bocah itu adalah Jian Yan, sang pemecah rekor. Dia juga mengingatkan kalau pemuda ini juara satu ujian teori dan kandidat terkuat tahun ini. Penjaga heran, bagaimana bisa pemilik kelas F ganda sekuat itu. Begitu menapakkan kaki di lembah, si tokoh utama langsung bersiap menghadapi bahaya yang mengintai masalahnya. Tempat ini dipenuhi gas beracun, membuat pil penawar racun menjadi barang wajib bawa. Pil itu mahal, efeknya sangat sebentar. Dia harus bergegas, karena saat ini dompetnya benar-benar tipis. Tiba-tiba, sekawanan kelelawar sayap hijau level 13 menyerangnya. Sambil tersenyum, dia bergumam sudah menunggu momen ini, sejak tadi lalu bersiap menyerang balik. Tanpa buang waktu, pemuda itu merangsak maju dengan dua pedangnya, dan mulai membantai setiap kelelawar di depannya. Baru mengalahkan 3 monster saja, pengalamannya naik hampir 3%. Dia sangat puas dan sadar kalau monster liar memberi jauh lebih banyak pengalaman. Waktunya berburu besar, dia mengaktifkan kemampuan modifikasi untuk naik level dengan sangat cepat. Berjalan menembus hutan dengan pedang berpendar, dia bersiap menyambut gelombang monster berikutnya. Setelah memodifikasi pedang bajanya menjadi King Hong, dia bertekad memulai perburuan asli. Pedangnya berkilau saat dia menerjang dan membantai kawanan makhluk itu demi memanen pengalaman. Setelah membantai banyak burung bangkai dan katak, levelnya melonjak drastis hingga menyentuh level 18. Dengan napas terengah-engah, dia duduk beristirahat sambil meneguk air untuk memulihkan staminanya. Sambil minum, dia mengeluh karena nasibnya kurang beruntung lantaran belum mendapat kristal sihir sama sekali. Tiba-tiba, dia merasakan hawa keberadaan seseorang dan langsung menoleh ke arah datangnya suara. Dia mengenali Liu Yuan, sang pemburu kelas S dari sekolah Nanrong nomor 7 bersama pengikutnya. Pemuda itu adalah tuan muda keluarga Liu, klan elit terpandang dari kota besar Nanrong. Sombong sekali si kacung berteriak menanyakan apakah dia tuli karena mengabaikan mereka. Tanpa gentar, dia membalas sinis, apa si kacung ini yang mengalahkan semua monster tadi. Si pengikut murka dan mengancamnya, menanyakan apa dia tahu sedang bicara dengan siapa. Namun, Liu Yuan menjela dan mengajaknya bergabung karena kemampuannya lumayan. Sang tokoh utama menolak mentah-mentah lalu pergi begitu saja. Tahu mereka cuma mau mencuri pengalamannya, si kacung pun langsung mencak-mencak kesal. Liu Yuan bergumam, untuk ukuran kelas ganda F yang bisa bertahan sendirian di sini, dia jelas punya bakat luar biasa. Sambil tersenyum licik, dia berjanji pertemuan berikutnya akan menjadi giliran si kacung beraksi. Tersisa 1 pil penawar. Dia harus cepat memburu katak agar naik level.
Sejam kemudian, dia mengeluh belum menemukan naga langka di hutan. Dia tahu gosip tentang monster jenis naga, tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Tiba-tiba, sebuah hantaman keras menghujam pedangnya, membuat dia terkejut setengah mati di tengah kegelapan hutan. Dengan putaran cepat, dia berhasil menangkis serangan mendadak dari makhluk misterius tersebut. Begitu berbalik, dia melihat sesosok makhluk ungu kecil yang baru saja mencoba menyerangnya secara diam-diam dari belakang. Pemuda itu terperangar, karena pedang King Hong andalannya tidak mempan sama sekali. Makhluk itu melompat mundur, bersiap menyerang si petualang muda lagi. Lihat ini, bos monster akhirnya muncul. Raja Katak Iblis level 20, siap bertarung, sambil tersenyum. Dia bertekad mengambil kristal sihirnya. Katak itu langsung menggunakan kemampuan lilitan lidah raksasanya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Lidah tersebut membelah menjadi beberapa bagian, menyerbu si pemuda dari segala arah dengan kecepatan luar biasa. Tapi dia tahu caranya, saatnya membalas. Dia mengubah kemampuan lilitan menjadi aliran lidah raksasa sekarang. Akibat perubahan itu, lidah si Katak justru melilit dirinya sendiri hingga terikat erat. Melihat targetnya tak berkutik, si pemuda merangsak maju untuk memberikan hantaman terakhir yang mematikan. Dia menebas kepala monster itu kuat-kuat, tapi serangannya gagal menembus kulitnya yang tebal. Sang protagonis terkejut karena pertahanan Raja Katak Iblis ini ternyata sangat keras kepala. Monster itu langsung mengaktifkan kemampuan kulit es untuk mendongkrak pertahanannya secara drastis. Sistem berbunyi bahwa modifikasi gagal karena level target melampaui level pengguna, membuat semuanya kembali seperti semula. Sial, gagal total. Dia sangat kesal karena kemampuannya mendadak tidak aktif di saat krusial seperti ini. Durasinya terlalu singkat melawan musuh kuat. Katak itu bebas dan langsung melancarkan serangan balasan yang sangat cepat. Untungnya dia sempat bertahan dan bersiap mengantisipasi gerakan lawan berikutnya. Sadar tidak punya banyak pilihan, dia tahu harus mengambil risiko besar demi memenangkan duel maut ini. Jadi, dia mengaktifkan kemampuan modifikasinya pada belati meteorit untuk serangan pemungkasnya. Cahaya warna-warni yang sangat terang menyelimuti pedang tersebut saat mulai berubah bentuk menjadi senjata yang jauh lebih mengerikan. Belati meteorit itu pun bermutasi menjadi pedang Raja Iblis Agung yang sangat ditakuti. Energi merah pekat menyelimuti senjata baru tersebut selagi si pemuda mencengkeram gagangnya erat-erat. Sebuah suara misterius tiba-tiba bertanya siapa yang telah memanggilnya. Tepat saat jendela status senjata dengan kekuatan rahasia muncul, dia sadar harus bergerak sangat cepat. Gila, daya hancurnya bukan main. Hanya sekali tebas, pedang itu mengempaskan si Katak dalam ledakan energi merah pekat yang sangat dahsyat. Terengah-engah, sang protagonis bertumpu pada pedangnya untuk mengatur napas. Setelah pertarungan yang menguras energi, senjata itu benar-benar mengerikan. Satu tebasan saja sanggup menguras habis seluruh staminanya tanpa sisa. Tiba-tiba, bilah pedang itu mulai mengikis tubuhnya, membuatnya sadar akan bahaya fatal yang mengancam. Menahan perihnya korosi, dia mencoba menggunakan kemampuan modifikasi untuk membalikkan keadaan. Sayang, staminanya sudah benar-benar kosong hingga dia ambruk ke tanah tanpa daya. Suara dari dalam pedang mengejek bahwa siapapun yang lancang merebut kekuatannya harus membayar mahal kelancangan tersebut. Meski wujud aslinya tidak bisa turun, 1/10 kekuatannya saja sudah lebih dari cukup. Namun, sang protagonis bergumam kalau dia sudah mengira hal ini akan terjadi dan langsung menyiapkan rencana cadangan. Sambil bangkit berdiri, dia berkata ini bukan pertama kalinya dia memodifikasi pedang Raja Iblis. Suara misterius itu murka dan memakinya sebagai sampah karena berani menantangnya secara terang-terangan. Dengan pedang bajanya, dia menusuk tepat pada mata pedang Raja Iblis. Kutukan hancur seketika, dia berhasil bebas dari kendali senjata. Kesadaran Raja Iblis berteriak histeris, bersumpah akan membalas dendam dan mengurung jiwanya di jurang kegelapan selamanya. Kelelahan, si pemuda ambruk di samping pedang yang kini telah mati setelah pertarungan batin yang sengit. Menusuk kesadaran Raja Iblis berhasil menghentikan korosi di tubuhnya. Sekarang dia tinggal memulihkan stamina agar bisa mengembalikan nama senjata itu. Sambil beristirahat, dia teringat kejadian serupa yang pernah dialaminya di kehidupan masa lalu saat musuh yang dihadapinya adalah Raja Iblis ke-9 Revasin, entitas yang jauh lebih mematikan dari Katak ini. Berkat insiden di masa lalu itulah dia paham, menyerang kesadaran di dalam senjata adalah metode yang paling tepat. Dia penasaran
Apakah monster sekuat ini berasal dari Demon Lair atau tempat lain? Pemuda ini mulai curiga kalau para Demon King sebenarnya datang dari dunia lain yang jauh lebih mengerikan dan gelap gulita. Dia kini sudah pulih total, saatnya memanen jarahan. Setelah mengaktifkan kemampuan jarahan, dia langsung mengubah Demon King S-Blade menjadi senjata baru yang luar biasa kuat. Sambil tersenyum, dia berharap sang bos Demon Toad King tidak akan mengecewakannya kali ini. Tiba-tiba, sebuah kristal sihir ungu besar muncul di hadapannya sebagai hadiah utama. Kristal dari bos level 20 ini bernilai minimal 100.000 dan menjadi keuntungan yang sangat melimpah baginya. Terlebih lagi, sisa-sisa monster yang dia kalahkan adalah bahan berkualitas tinggi yang bisa dijual. Dia memutuskan untuk menjual semuanya di pasar gelap begitu kembali ke kota demi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Dia ingat kalau levelnya naik sehabis mengalahkan Great Demon Toad King. Langsung cek status. Sistem mengumumkan bahwa dia mengalahkan Toad King serta makhluk misterius dan mendapat banyak sekali poin pengalaman. Dia pun langsung naik 2 level sekaligus dan penasaran apakah makhluk misterius itu adalah Demon Ace dari pedangnya. Dia sempat berpikir untuk memanfaatkan celah sistem dengan memanggil lalu menghabisi mata itu demi mencapai level 100 secara instan. Tapi dia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh kota terkena reset bersama dirinya. Makanya, dia batal mengambil risiko sebesar itu. Ide gila pun dibuang jauh-jauh. Untungnya, setiap 10 level dia akan mendapat kemampuan bawaan baru yang dinantikannya. Dia mendapatkan kemampuan membongkar untuk memperoleh bahan dan kekebalan wabah untuk melindungi dirinya. Sambil tersenyum, dia berpikir kalau keahlian kekebalan wabah ini bisa diubah menjadi kekebalan terhadap kerusakan. Walau memiliki banyak batasan, kekebalan kerusakan adalah keahlian yang sangat berguna di saat kritis. Dengan misi yang selesai dan tubuh yang jauh lebih kuat, dia memutuskan sudah waktunya untuk pulang. Saat dia melompat lincah melintasi hutan, coba lihat siapa yang tiba-tiba muncul menghalanginya. Itu anak buah Lu Yuan, si tuan muda keluarga Lu. Si pengikut menatapnya dengan belati di tangan, siap bertarung di tengah hutan gelap. Si anak buah Lu Tao, pembunuh kelas peringkat B, menyebutnya pecundang dan berkata akhirnya berhasil menemukannya. Secepat kilat, si pembunuh menyerang Zhang Yan dengan belatinya. Menggunakan kemampuan kecepatan ekstern, dia meningkatkan kelincahannya sebesar 30% untuk serangan ini. Lu Tao yakin serangannya kena dan heran kenapa kelas F berani melawan kelas petarung. Tapi Zhang Yan dengan mudah menghindarinya sambil berputar, lalu mengajaknya sangat membosankan. Melalui serangan balik yang cepat dan akurat, Zhang Yan mendaratkan pukulan telak hingga musuh terpental sambil terkapar. Lu Tao tidak percaya kalau kecepatan pemuda itu justru melampaui kecepatannya sendiri. Dia makin terkejut saat menyadari Zhang Yan mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Lu Tao tidak paham bagaimana orang lemah sepertinya bisa memiliki barang semahal cincin penyimpanan tersebut. Zhang Yan menjelaskan bahwa latihan dan kesadaran bertarung juga sangat memengaruhi kekuatan seorang prajurit. Dia berbalik dan menyadari kalau si pembunuh tidak punya kekuatan asli, dan semua ini pasti pemberian tuannya. Dia langsung bergerak cepat untuk menghabisi Lu Tao yang terkapar, tapi wush. Sehelai daun tiba-tiba menahan serangannya dengan presisi luar biasa. Dia berbalik, sesuai dugaan, tuan dari anak buah lemah tadi memang benar-benar muncul di sana. Keduanya saling menatap sebelum Lu Yuan menerjang maju menyerang Zhang Yan sekuat tenaga dengan pedangnya. Pemuda berambut ungu itu memuji pedang lawannya dan mereka bersiap untuk duel sengit. Zhang Yan turut memuji pedang milik rivalnya, dan mereka mulai berhadapan dengan senjata terhunus. Sambil melompat mundur, keduanya saling menjaga jarak untuk bersiap memulai pertarungan hebat yang sudah di depan mata. Lu Yuan menantangnya dan ingin menyaksikan kekuatan dari peringkat 1 di daftar mahasiswa baru. Zhang Yan tersenyum dan menyindir kalau rivalnya ini tampaknya belum rela menerima posisi tersebut. Zhang Yan pun menawarkan taruhan di mana yang kalah harus menyerahkan senjatanya kepada pemenang. Lu Yuan setuju dan mengaktifkan aura angin peringkat S miliknya, menaikkan kelincahannya sebesar 80 poin. Sambil tersenyum, Zhang Yan berkata akan menerima pedang rivalnya dengan senang hati sebagai hadiah taruhan. Diselimuti aura ungu, Lu Yuan membalas bahwa kelas petarungnya memang ditakdirkan untuk menjadi yang tercepat. Duel dimulai. Sumpar, kecepatan kelas peringkat S emang gila. Untung Zhang Yan masih sempat menahan serangan kilat itu. Dari kejauhan,
Lu Tao menonton pertarungan sambil berteriak menyemangati tuannya agar segera menghabisi lawan Lu Yuan sendiri, merasa kelas peringkat S membuat pemuda itu terlalu lambat dan bukan tandingannya. Dengan kilatan ungu pada senjatanya, Lu Yuan bersiap melancarkan serangan pamungkas. Tiba-tiba, suara benturan keras menggema di tengah hutan, menandakan bahwa serangan itu berhasil mendarat dengan telak. Tapi yang mengejutkan, tangan Jiang Yan berhasil menangkap bilah pedang rivalnya di detik-detik terakhir. Lu Yuan langsung shock, sementara Jiang Yan mengejek kalau dia akhirnya berhasil menangkap pergerakan cepatnya. Sambil mengerinya, Jiang Yan berujar kalau pemenangnya sudah ditentukan. Lu Yuan akhirnya sadar bahwa lawannya sejak awal tidak berniat adu kecepatan dan terpaksa mengakui keunggulannya. Dengan senyum licik, tuan muda keluarga Lu merasa pertarungan ini justru menjadi semakin menarik. Dia sadar bisa saja saling bertukar luka dengan lawan, bahkan rela berkorban demi bisa bertahan hidup. Memegang senjata lawan, Jiang Yan memuji keberanian Lu Yuan yang rela melepas pedang demi kabur. Menatap musuhnya, pemuda itu mengakui kalau pengalaman bertarung sang rival memang cukup mengesankan. Dia membuang pedang itu, lalu bertanya bagaimana lawannya bertarung sekarang. Lu Yuan dengan santai menjawab kalau dia punya 3 pedang cadangan di dalam cincin penyimpanannya. Jiang Yan tersadar kalau musuhnya ini sangat kaya dan senjata peringkat B bukanlah apa-apa baginya. Tapi karena hal itu, mengalahkan seorang tuan muda justru akan membuat kemenangannya terasa jauh lebih memuaskan. Lu Yuan bersiap menyerang dengan teknik tebasan badai ganas. Layar sistem langsung menampilkan kalau jurus ini menghasilkan efek kerusakan sebesar 150 poin. Seketika, Lu Yuan melepaskan gelombang energi berbentuk silang ke arah Jiang Yan. Pemuda itu langsung melompat untuk menghindar dan menyadari kalau inilah kekuatan sejati dari sebuah kelas petarung. Sambil berlari menghindar, dia paham bahwa setiap kemampuan bawaan bisa memberikan dorongan besar dalam pertempuran. Dia terus mengelak dan berpikir kalau rival kelasnya ini memang sangat kuat. Namun, dia menyadari kalau serangannya tidak secepat itu dan penggunaan aura angin sangat menguras staminanya. Maka dia bersembunyi untuk mencari celah melakukan serangan balik mematikan. Sementara itu, sang tuan muda keluarga Lu mulai sibuk mencari keberadaan musuhnya di tengah hutan yang sangat lebat. Sambil menggenggam kedua belatinya, Lu Yuan bergumam kalau keputusan musuhnya untuk bersembunyi adalah pilihan bijak. Namun sesaat kemudian, aura ungu yang sangat pekat menyelimuti tubuhnya saat dia menyiapkan langkah berikutnya. Dia pun melepaskan gelombang energi ungu raksasa, menantang lawannya yang sudah kehilangan tempat bersembunyi. Ledakan dahsyat tersebut melesat maju dan langsung meratakan sebagian besar wilayah hutan di sekitarnya. Begitu debu mereda, tuan muda keluarga Lu memeriksa sekeliling untuk mencari keberadaan lawannya. With a sweaty face, dia tertegun dan heran apakah musuhnya itu sudah lenyap begitu saja. Saat itu juga, pemuda berambut ungu itu mendadak terkejut karena menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ketika mendongak ke atas, dia melihat sebuah bayangan dan berteriak telah menemukannya seraya langsung menebaskan pedang. Tapi serangannya ternyata hanya mengenai batang pohon kosong, membuatnya kebingungan menyadari jebakan tersebut. Tepat di belakangnya, Jiang Yan tiba-tiba muncul dan langsung mendeklarasikan kemenangannya, membuat sang rival shock karena merasa telah ditipu mentah-mentah. Lu Yuan sangat kagum dengan pemanfaatan medan bertarung itu dan membayangkan betapa kuatnya Jiang Yan jika memiliki kelas peringkat A. Namun dia berpikir bahwa bagaimanapun juga, pemuda itu hanyalah kelas F sedangkan dirinya peringkat S yang tangguh. Dia segera mengaktifkan perisai angin dan sesumbar tidak akan bisa kalah semudah ini. Terkejut, Jiang Yan menyadari kalau rivalnya sudah melewati level 20 yang memberinya kemampuan baru, namun dia memperingatkan kalau pedang Qinggang miliknya juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Pedang bercahaya milik sang protagonis menghantam perisai lawan hingga pertahanan ungu itu mulai retak-retak. Pemuda itu pun berteriak bahwa tameng sekuat apapun tidak akan sanggup menahan serangan sedahsyat ini. Dengan hantaman super keras, pertahanan ungu milik sang rival langsung hancur berkeping-keping akibat tebasan pedangnya. Begitu mendarat di tanah, sang protagonis hanya berdiri tenang memperhatikan debu yang mengepul di sekitarnya. Sambil memasang wajah serius, dia bimbang apakah harus lanjut bertarung karena situasinya belum terlalu genting. Lagi pula dia ingat kalau di kehidupan dulu, Lu Yuan bukanlah orang jahat dan bahkan memimpin keluarganya melawan monster. Sementara itu di sisi lain, Lu Yuan terduduk lemas di tanah sambil terbatuk-batuk darah,
akibat luka parahnya. Meski tubuhnya sudah rontok, dia bersikeras belum kalah, dan bertekad harus melancarkan satu serangan balasan. Bayangkan saja, seorang hunter kelas S bisa-bisanya dipojokkan sampai sekarat oleh pemuda peringkat F. Sambil kebingungan kenapa peringkat F bisa sekuat ini, dia tetap yakin kalau potensi miliknya jauh lebih unggul. Dari kejauhan, sang tuan muda melihat protagonis kita berjalan mendekat dengan santai, sambil menggenggam erat belatinya, tubuhnya langsung menegang bersiap menghadapi momen ketika sang rival tiba di hadapannya. Namun alih-alih menyerang, protagonis justru mengulurkan tangannya sebagai tanda damai kepada sang rival. Sama sekali tidak mengerti situasinya, pemuda dari keluarga Lu itu hanya menatap uluran tangan tersebut dengan penuh keraguan. Jiang An kemudian berkata bahwa pertarungan mereka berakhir seri dan memuji kekuatan hebat rivalnya itu. Masih terduduk lemas di tanah, lawannya pun bingung dan bertanya apa maksud dari sikap tak terduga ini. Pemuda itu menjelaskan bahwa Lu Yuan adalah lawan yang sangat layak dihormati. Makanya duel ini berakhir imbang. Mendengar itu, Lu Yuan sadar ini adalah bentuk pengakuan atas kekuatannya dan menganggap mereka sekarang berada di level setara. Sambil tersenyum, sang tuan muda berterima kasih karena telah menyadarkannya bahwa di atas langit masih ada langit. Akhirnya, mereka berdua pun berjabat tangan, menandai selesainya duel sengit yang luar biasa di antara mereka. Lu Yuan mengakui ketangguhan lawannya dan berjanji akan membalas kekalahannya secara adil di turnamen berikutnya. Sambil tersenyum tipis, protagonis mengingatkan agar dia berlatih keras jika masih ingin pantas menjadi rivalnya kelak. Dari kejauhan, sang anak buah berteriak murka karena pemuda itu berani melukai tuannya. Namun Lu Yuan langsung membentaknya, memerintahkan si babu untuk menghormati protagonis sama seperti dia menghormati dirinya sendiri. Sang tuan muda pun berjanji bahwa di pertemuan berikutnya, dia akan bertarung sekuat tenaga dan keluar sebagai pemenang sejati. Sementara itu, protagonis kita berbalik arah dan melanjutkan perjalanannya menembus hutan yang gelap dan mematikan. Sambil tersenyum, dia membayangkan janji manis sang rival yang ingin berduel habis-habisan dengannya nanti. Dia tahu betul kalau lawannya berteriak menyebut nama tekniknya, maka tamatlah riwayatnya karena dia bisa langsung memodifikasinya. Pemuda itu menggaruk kepalanya yang gatal, mengeluh, karena setelah bertarung sehebat ini, dia tidak mendapat hadiah apa-apa. Sambil menghela napas, dia teringat telah mengembalikan pedang berharga rivalnya dan merasa kerja kerasnya sia-sia belaka. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau misterius di tengah hutan langsung menarik perhatiannya dan memicu rasa penasaran baru. Menyadari benturan dari tebasan pedang sang rival tadi telah menyingkap sesuatu yang sebelumnya tak kasat mata. Pemuda itu melihat adanya kepulan gas beracun Fei memutuskan menyelidikinya demi berburu monster bos yang baru. Sistem tiba-tiba memberitahu bahwa kemampuannya dimodifikasi sehingga dia kebal racun selama 20 menit. Berkat teknik baru ini, dia girang bukan main karena bisa menghemat banyak uang untuk membeli pil penawar racun. Pemuda itu melangkah mantap mendekati kabut tebal. Penasaran dengan apa yang tersembunyi di dalamnya, begitu sampai di lokasi, dia terkejut melihat danau beracun yang sangat luas dengan kepulan asap membubung tinggi dari tengahnya. Sambil mengamati sekitar, dia menebak apakah naga racun legendaris bersembunyi di dalam danau misterius ini. Tanpa membuang waktu, dia langsung melompat menyelam menyadari untuk saat ini baru ada monster-monster kroco di sekitarnya. Namun jauh di kegelapan danau, sebuah siluet raksasa bermata merah menyala mendadak muncul dan bersiap menyerang. Makhluk itu ternyata adalah buaya pelindung es level 18 yang langsung melesat kencan ke arahnya. Sesuai dugaan, pemuda itu sudah tahu kalau ada monster raksasa yang bersembunyi di air dan langsung bersiap bertempur. Ketika reptil raksasa itu menerjang ganas, dia tertawa girang karena bahan material gratisan datang sendiri ke hadapannya, sambil mengalirkan energi ke pedang untuk tebasan kejutan. Berkat efek tembus pelindung, pedang tajamnya sukses menembus tubuh keras makhluk itu diiringi kilatan cahaya biru terang. Melihat bangkai monster yang begitu besar, dia sadar cincin penyimpanannya tidak akan muat menampung semuanya. Oleh karena itu, dia memutuskan ini saat paling pas untuk menguji kemampuan pembongkaran item miliknya yang baru. Layar sistem menunjukkan teknik bongkar miliknya bisa mengumpulkan item dan memiliki peluang 10% menjatuhkan barang langka. Sambil tersenyum lebar, pemuda itu mengaktifkannya untuk menjajal kekuatan barunya.
Seketika membuat jasad buaya itu terurai menjadi kubus data biru yang melayang di udara. Sesaat kemudian kubus itu meledak dalam kilatan cahaya menyilaukan, memunculkan bahan-bahan hasil buruan barunya. Barang pertama yang didapat adalah tulang buaya peringkat E yang sangat cocok dipakai untuk menempa senjata baru. Dia juga mendapat beberapa potong daging buaya, tapi sayangnya tidak berguna dan rasanya sangat tidak enak. Sebaliknya, kulit monster itu merupakan bahan peringkat D berkualitas tinggi yang memiliki ketahanan terhadap elemen es. Sang protagonis sangat menyukai kulit es itu dan memutuskan menyimpannya ke dalam cincin untuk dipakai nanti. Setelah membereskan semua jarahan, pemuda itu mengamati sekeliling Fei merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi danau ini. Dia menyadari bahwa tanpa sengaja dirinya telah sampai di titik asal kepulan asap beracun yang aneh. Tadi, didorong rasa penasaran yang besar, pemuda itu memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam guna melihat apa sebenarnya yang tersembunyi. Saat menyelam lebih dalam, dia melihat jalan masuk ke sebuah gua besar yang memancarkan cahaya hijau terang. Dia memperhatikan bahwa area sekitar telah terkontaminasi racun pekat dan mulai menebak apakah dia sedang beruntung kali ini. Di dalam gua, dia melangkah hati-hati di antara kristal-kristal hijau raksasa yang menyala. Saat mengintip dari balik salah satu kristal, wajahnya seketika syok melihat seekor naga racun betina level 43 sedang tidur lelap menjaga 2 butir telur raksasa. Pemuda itu terperangah melihat seekor naga yang sudah bisa bertelur padahal masih dalam fase pertumbuhan. Sebagai binatang legendaris, dia tahu kalau naga betina ini sudah dewasa kelak. Levelnya pasti akan melesat mencapai level 70. Terlebih lagi, dengan kemampuan transplantasi universal miliknya, batas kekuatan naga itu bisa melompat jauh lebih tinggi. Dia memilih menunggu momen yang tepat untuk mencuri telur-telur tersebut, sekaligus membalaskan dendam manusia yang tewas di tempat ini. Tiba-tiba, suara gemuruh air yang sangat keras mengalihkan perhatian pemuda itu pada bahaya baru yang mengintai. Terkejut setengah mati mendengarnya, dia langsung bertanya-tanya kekacauan mengerikan, apalagi yang sedang mendekat dari dalam air. Di saat bersamaan, seekor naga raksasa lain melesat masuk ke dalam gua dengan kecepatan dan aura tekanan yang luar biasa. Dari tempat persembunyiannya, protagonis menyadari dugaannya benar kalau ada naga jantan di sana. Memaksa dirinya mundur dulu hingga cukup kuat mengalahkan kedua naga itu. Begitu muncul ke permukaan air, pemuda itu merasa tujuannya sekarang menjadi jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Sambil tersenyum penuh tekad, dia bersumpah akan menjadi jauh lebih kuat demi bisa merebut telur-telur naga berharga itu. Bagaimanapun juga, dengan kekuatan luar biasa miliknya, dia pasti bisa menjadi pencetak skor tertinggi di kota Nanrong tanpa ada tandingan. Namun untuk saat ini, dia memilih pergi ke pasar gelap untuk menjual material buruannya demi mendapatkan uang. Seketika itu juga, pemandangan berpindah memperlihatkan area pasar gelap bawah tanah kota Nanrong yang sangat luas. Inilah pusat pasar gelap kota Nanrong, sebuah tempat rahasia yang kabarnya diawasi ketat oleh seorang Grandmaster legendaris. Oleh sebab itu, asalkan tidak ada kekacauan besar yang terjadi, semua kegiatan di sini berjalan lancar. Pihak keamanan pun jarang ikut campur, sehingga transaksi rahasia dan bisnis ilegal bisa berlangsung dengan sangat mulus. Pemuda itu akhirnya tiba di depan sebuah toko yang dia ingat paling bisa dipercaya dari kehidupan masa lalunya. Di dalam toko tersebut, terlihat bos pemilik pavilion Jiyu, seorang wanita anggun dan sangat menawan bernama Kinying. Di depan meja kasir, tampak dua pria sedang memohon agar bos menaikkan sedikit harga barang dagangan mereka. Sambil menikmati pipa rokoknya, wanita anggun itu dengan tegas menjawab bahwa harga tawarannya sudah yang paling tinggi di sepanjang jalan ini. Seketika itu, sang bos wanita menyadari kedatangan protagonis kita. Fei bertanya, apakah seorang pelajar sepertinya juga punya barang berharga untuk dijual? Kedua pria tadi langsung menatapnya sinis dan meremehkan bocah berpakaian lusuh seperti dirinya punya barang bagus. Salah satu dari mereka merasa kesal. Fei menyuruh sang pemuda pergi agar tidak mengacaukan bisnis mereka di sana. Dengan wajah super santai, protagonis menyetujui omongan mereka sambil diam-diam memamerkan cincinnya yang mulai bersinar redup. Kedua pria itu langsung melotot shock setelah menyadari bahwa benda berkilau itu adalah cincin penyimpanan yang sangat langka. Fei mahal. Sambil menyodorkan tangannya, pemuda itu berkata santai bahwa ini hanyalah sedikit dari isi cincinnya. Lalu memanggil puluhan material monster berharga tepat di depan mereka. Menyaksikan tumpukan barang berharga yang menggunung,
Kedua pria sombong tadi langsung menganga lebar karena tak mempercayai apa yang barusan terjadi. Sang bos mengenali kulit buaya itu dan heran apakah dia sempat pergi ke bagian terdalam lembah. Sambil tersenyum tipis, si cowok memanggil kristal sihir ungu raksasa dan bilang dia punya ini juga. Kedua pria itu langsung panik melihat kristal sihir bernilai tinggi di depan mata mereka. Bos toko itu dibuat makin kagum dan penasaran dengan latar belakang si bocah misterius ini. Dengan tatapan yang cukup tenang, sang karakter utama meminta bos wanita untuk menghitung total nilai semua barangnya. Buru-buru. Dia menyuruh wanita itu cepat, karena tak mau buang waktu di ruang VIP, totalnya 238.500. Sambil berkata begitu, wanita itu menyodorkan kartu VIP ke seberang meja dan bilang semua uangnya sudah ditransfer ke sana. Si cowok mengambil kartu itu sambil berkata, karena sang bos cukup belak-belakan, dia juga tidak akan bertele-tele. Kamera memperlihatkan tangan mereka berdua saat si pemuda mengambil kartu pembayarannya. Sang bos menjelaskan kalau kartu emas itu menjadikannya pelanggan VIP dan memberinya bonus 10% lebih banyak dari nilai aslinya. Sambil berdiri, karakter utama kita berterima kasih pada Bos Kyon atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Saat melangkah pergi, dia berpikir kalau bos ini sangat adil. Makanya dia memilih bernegosiasi langsung dengannya sejak awal. Dia sangat paham kalau perlakuan VIP yang diterimanya adalah tanda bahwa wanita itu menghargai potensinya. Dengan uang melimpah di tangan, si cowok akhirnya meninggalkan toko dan kembali ke jalanan pasar yang ramai. Di luar toko, dua bayangan pria tampak mengintai uangnya. Tapi dia tak peduli, karena orang berbakat pasti selalu disambut di mana saja. Lagi pula, demi prioritas sumber daya, dia harus juara ujian kota. Kedua preman itu pun langsung berniat memberinya pelajaran berharga. Sekarang, di sebuah gang, si cowok berpikir uang hasil penjualannya akhirnya bisa dipakai untuk membeli pelindung tubuh. Dia tahu memegang dua senjata saja tidak cukup aman untuk rencananya yang besar. Sambil tersenyum, sang karakter utama sadar kalau dugaannya terbukti benar, dia sedang diikuti oleh kedua orang tadi. Tapi tunggu dulu, disinilah keseruannya dimulai. Sang pemuda rupanya sudah memprediksi ini semua, dan seringai tipisnya membuktikan dia sangat siap. Dia ingat betul mereka berbau darah manusia dan membawa barang-barang curian di tas mereka. Karena itu, dia merasa menghadapi mereka berdua anggap saja sebagai cara untuk menumpuk amal baik. Kedua pria itu terus mengikutinya dan mengira si bocah memilih tempat peristirahatan yang bagus dengan masuk ke gang sapi ini. Namun, si pemuda tiba-tiba berbalik dan mengejek mereka lambat. Karena dia sudah menunggu cukup lama, kedua preman itu pun langsung memamerkan kelas tempur mereka dan memperingatkan kalau dia akan jadi korban berikutnya. Dengan nada mengejek, karakter utama kita pura-pura ketakutan mendengar kelas tempur mereka. Si preman langsung marah dan bertanya kenapa wajahnya tidak kelihatan takut sama sekali, sementara rekannya mulai menyadari ejekan itu. Sambil menyeringai, si pemuda membenarkan kalau dia memang sengaja mengejek mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Salah satu preman langsung murka dan menyerang dengan tebasan beruntun. Tepat setelah itu, rekannya mengaktifkan teknik khusus dan melapisi pedangnya dengan racun yang sangat mematikan. Sang karakter utama pun merasa ini saatnya menggunakan kemampuannya pada manusia untuk pertama kali dalam hidupnya. Sistem mengubah rute serangan tebasan itu agar menyerang tuannya sendiri. Seketika, pria itu membantai dirinya sendiri tanpa kendali sambil menjerit histeris karena bingung. Melihat kejadian super aneh di depannya, rekannya langsung shock setengah mati dan berteriak memanggil nama bosnya. Lalu, sistem memberitahu kalau teknik beracun miliknya juga sudah dimodifikasi agar menyerang dirinya sendiri. Wajah penyerang kedua langsung dipenuhi bercak ungu saat dia merasakan racunnya mulai bekerja. Dia pun tersungkur ke tanah sambil kebingungan kenapa dia mendadak meracuni dirinya sendiri. Melihat keduanya terkapar tak berdaya, si cowok bertanya, apakah serangan mereka sudah selesai? Sambil menyembunyikan wajahnya di balik bayangan, dia berkata sekarang gilirannya membalas dengan pedang terhunus. Dia ingat betul kedua bajingan ini sudah melakukan terlalu banyak dosa di masa lalu. Dia memperingatkan kalau hari pembalasan mereka telah tiba di tanah. Selembar poster buronan mengungkap kalau mereka berdua adalah buronan kelas B. Sambil memegang poster buronan itu, dia merasa aneh kenapa para preman ini malah membawa poster pencarian mereka sendiri. Dia membuang poster itu karena dia tidak berniat menyerahkan mereka dan memicu perhatian berlebih saat ini.
Saat menggeledah tas mereka, dia menemukan sebuah pelindung tubuh yang tampaknya bisa sangat berguna untuknya. Layar memperlihatkan kalau itu adalah mantel kulit serigala biasa yang memberikan 30 pertahanan dan 10 kelincahan. Meskipun baju itu tampak biasa, dia memutuskan memakai kemampuannya untuk mengubah sampah jadi harta karun, dan gila sih perhatikan perubahan epik ini. Sistem mengubah mantel kulit serigala biasa menjadi mantel koluan legendaris dengan pertahanan 260 dan kelincahan 110. Saat mengenakan mantel barunya, dia menyadari kalau modifikasi dengan nama legendaris selalu memberikan hasil yang luar biasa di bagian belakang. Mantel itu memiliki sulaman kilin racun yang meskipun tidak begitu kuat tapi tetap bagus. Dia lalu memutuskan untuk pulang ke rumah demi memberikan kejutan pada adik perempuannya. Sebelum ujian dimulai, dengan penampilan barunya yang keren ini, si pemuda berkata kini gilirannya membuat semua orang terkesan dengan kekuatannya. Di rumahnya, sang adik sedang belajar dan penasaran apa makhluk sihir terkuat keempat di dunia. Tiba-tiba si cowok datang membawa banyak kantong belanjaan dan meminta bantuan adiknya, yang langsung menatapnya dengan penuh kebingungan. Dia mengambil kantong-kantong itu dan bertanya dari mana kakaknya mendapatkan semua barang ini, sekaligus gadis itu juga menyadari pakaian baru kakaknya yang tampak sangat mirip seperti pelindung tubuh tingkat tinggi. Sambil tersenyum, si cowok bilang dia mendapatkan semuanya berkat kemampuannya sendiri dan berencana menaikkan uang sakunya. Sang adik menolak dan berkata uang 50 yuan saja sebenarnya sudah sangat cukup baginya untuk bertahan hidup. Namun kakaknya tidak setuju dan berkata mulai bulan ini, uang sakunya akan menjadi 500 yuan untuk membantu kebutuhannya. Memegang uang sebanyak itu, gadis muda itu malah khawatir dan bertanya apa dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Dia pun menenangkannya dan menyuruhnya tidak perlu cemas karena keesokan harinya adalah ujian masuk perguruan tinggi miliknya. Karakter utama kita berjanji saat pulang nanti malam, dia akan mengajaknya makan di tempat yang sangat mewah. Karena penasaran, sang adik mulai menginterogasinya dan bertanya level berapa yang sudah dicapainya sejauh ini. Dia dengan santai menjawab kalau dia baru level 20, membuat gadis itu syok setengah mati mendengar pengakuannya. Dia ingat kalau ujian baru dimulai 1 bulan sejak kebangkitan kelas petualang baru, biasanya murid biasa hanya sampai level 15, sementara yang berbakat bisa mencapai level 20. Melampaui level 20, hanya anak orang kaya dan berpengaruh yang sanggup. Dia sendiri bisa mencapai level itu secara tidak sengaja, setelah membantai klon Raja Iblis raksasa. Tanpa bantuan prioritas sumber daya, perjalanannya pasti akan terasa berkali-kali lipat lebih sulit. Namun dia sangat yakin, begitu dia menjadi yang terbaik, segala